Ini teman-teman sudah bisa lihat layar saya? Udah, Ci. Oke. Hari ini aku akan matiin kamera ya. Minta izin matiin kamera karena signalnya kayaknya nggak kuat. Oke, oke, terima kasih Nitis. So, pada malam hari ini kita akan membahas tentang stroke. Kita harus mengenali stroke ini untuk bisa menghindarinya dan gimana solusi untuk terhindar dari stroke. Dan memang meskipun kita atau saudara-saudara kita terkasih, keluarga kita terkasih sudah ada yang terkena stroke, itu kita tahu solusinya harus bagaimana. So, kita perhatikan baik-baik ya, Zoom malam hari ini. Stroke ini merupakan penyakit yang sangat banyak terjadi di Indonesia. Bahkan ya, stroke ini termasuk 3 besar penyakit yang menyebabkan kematian dan merupakan penyakit nomor 1 yang menyebabkan kecacatan. Well, kita semua itu udah sering dengar ya istilah stroke. Udah tahu lah Bu, stroke. Tapi, apakah sebenarnya stroke itu yang sesungguhnya? Bagaimana cara mengantisipasi, mengenali, dan menghindari terjadinya serta mengatasi stroke. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk definisi, menurut WHO, definisi stroke adalah kondisi terdapat tanda klinis akibat gangguan fungsi otak dan bla bla bla. Panjang ya definisinya. Sebenarnya kita tuh mau ngomong apapun tentang stroke per definisi, nggak harus istilahnya saklek yang harus dihafal, ya kan? Tapi ambil keywordnya. Kata kuncinya yang kita pegang adalah stroke ini terjadinya gangguan fungsi otak mendadak. Ini saya kasih merah ya, mendadak. Dan berlangsung selama 24 jam atau lebih. Kalau kurang dari 24 jam itu disebut TIA, Transient Ischemic Attack. Nanti ada penjelasannya di belakang ya. Dan stroke ini dapat menyebabkan kematian. Dan penyebabnya adalah vaskuler atau pembuluh darah. Ya, kejadian mendadak selama 24 jam atau lebih karena vaskular yang berkaitan dengan peredaran darah. Dan di sini juga termasuk ini, amaurosis fugax. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar kata-kata ini ya. Tapi ini adalah buta mendadak. Biasanya itu unilateral atau hanya terjadi pada satu sisi. Ini dikarenakan gangguan pembuluh darah yang namanya optalmika, itu pembuluh darah yang ke mata itu ya. Itu satu pusat, satu hulu dengan pembuluh darah yang ke otak. Ada salah satu pembuluh darahnya itu ya, sama hulunya. Jadi saat pembuluh darah otak yang satu hulu dengan pembuluh darah mata ini mengalami gangguan penyumbatan atau pendarahan, ini tergolong stroke. Jadi kalau tiba-tiba kayak mengalami kebutaan satu sisi mata ya, nah itu bisa jadi gejalanya stroke. Lalu kita harus mengetahui nih, apa penyebab utamanya terjadinya stroke ini? Agar kita ini juga bisa lebih berhati-hati dong ya untuk bisa mengatasi dan juga mencegah terjadinya stroke. Pertama itu biasanya karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kedua, diabetes. Kok bisa ya? Diabetes itu menjadi penyebab stroke. Karena penderita diabetes itu memiliki terlalu banyak kadar gula darah. Sehingga kadar gula darah itu bikin darah kental. Plus juga merusak pembuluh darah. Ini diabetes ini penyakit yang sangat mengerikan loh teman-teman ya. Ini benar-benar harus kita antisipasi, kita jaga beneran. Jadi dia itu kandungan gulanya tadi kan bisa merusak, dalam arti itu menyebabkan pembuluh darah itu jadi kaku. Terjadi penumpukan timbunan lemak atau kolesterol. Dan itu nyumbatlah peredaran darah kita tersumbat. Kolesterol buruk juga ini, LDL yang tinggi, HDL yang rendah, itu sebagai penyebab stroke. Yang keempat, memang kalau ada kelainan kondisi jantung ya, misalnya yang menyebabkan pembuluh darah dan aliran darah tidak normal, atau memang ada gangguan katup dari sononya, istilahnya itu memang bisa jadi penyebab terjadinya stroke. Dan juga resiko dari merokok. Dan bukan merokok aja ya teman-teman. Yang kena asap rokok sebagai perokok pasif itu juga jadi terkena resiko juga. Jadi memang asap rokok ini bisa mengakibatkan berbagai masalah dengan aliran darah ke otak dan menyumbang pembentukan gumpalan darah pada pembuluh darah. Sehingga ini menjadi penyebab terutama terjadinya stroke.
Dan kita akan mengenali gejala umum terjadinya stroke. Agar kita bisa lebih berhati-hati nih ya, saat gejala ini muncul. Jadi ya, kalau ada tanda-tanda ini, yang pertama itu rasa kesemutan yang terjadi mendadak, kayak geringgingen ya bahasa Jawanya. Biasanya pada bagian wajah, lengan, kaki, bisa salah satu, bisa semuanya ini. Yang kedua, terjadi kebingungan secara tiba-tiba. Biasanya itu menjadi agak sulit berbicara dan juga nggak bisa memahami pembicaraan orang, nggak nangkep orang itu ngomong apa, jadi nggak paham gitu, jadi linglung, bingung. Jadi itu ya, pada saat diajak berbicara orang seperti sulit untuk mengerti apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Yang ketiga, terjadinya masalah penglihatan itu terjadinya mendadak. Misalnya tiba-tiba menjadi buram, nggak ada angin, nggak ada hujan istilahnya ya. Penglihatan itu nggak enak ya, tiba-tiba buram, aneh, nggak kayak biasanya seperti ini. Atau yang tadi, amaurosis fugax, yang ada kebutaan satu sisi atau unilateral, yang tadi saya singgung di awal. Yang keempat, itu adanya sakit kepala mendadak, plus kehilangan keseimbangan dan kesulitan berjalan. Nah, ini bisa jadi gejalanya stroke, ini harus hati-hati. Yang kelima, itu sakit kepala yang sakit sampai menusuk. Nah, jika kita merasakan gejala-gejala ini muncul, entah satu gejala ini atau beberapa dari gejala ini, kita melihat teman atau keluarga kita tiba-tiba mengalami hal ini, kita harus segera membawa ke rumah sakit terdekat. Ingat ya, saat terjadi gejala stroke, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan. Kenapa? Agar bisa meminimalkan kerusakan yang mungkin bisa terjadi. Penting banget. Dan tadi saya sudah menyebutkan stroke itu ada TIA, Transient Ischemic Attack. Apa ini? Nah, kita akan memahami lebih lanjut ya. Jadi jenis stroke itu ada 3. Ischemic stroke, hemorrhagic stroke, sama TIA. Ini akan lebih jelas teman-teman saat saya jelaskan dalam bentuk video. Kita ikuti video singkat durasi 3 menit ini ya. Saya akan share dari gadget saya yang lain karena yang di laptop ini tidak bisa share suara. Ditunggu sebentar. Oke, disimak ya teman-teman. Video ini akan membantu kita untuk memahami apa itu stroke dan resikonya. Biasanya, pembuluh darah yang disebut arteri membawa darah ke otak. Otak membutuhkan aliran darah yang konstan untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan agar berfungsi dengan baik. Pada saat stroke, disebut juga serangan otak atau brain attack, aliran darah ke bagian otak terhenti. Jenis stroke yang paling umum disebut stroke iskemik. Hal ini dapat terjadi pada arteri di mana zat lemak yang disebut plak telah membuat arteri menjadi sempit. Dalam jenis stroke iskemik yang disebut stroke trombosis, plak yang terbentuk bisa pecah dan terjadi gumpalan-gumpalan darah yang menghambat peredaran darah ke otak. Dalam jenis lain stroke iskemik yang disebut stroke emboli, gumpalan darah terbentuk di bagian lain dari tubuh dan terbawa oleh aliran darah menuju otak dan menghambat aliran darah ke otak. Ketika aliran darah otak terhambat, oksigen dan nutrisi tidak dapat mencapai sel-sel otak, sehingga sel-sel otak akan mati dalam hitungan menit. Tipe stroke yang lebih jarang terjadi adalah stroke hemorragik, yang terjadi saat bagian pembuluh darah yang lemah rusak dan terjadi pendarahan di luar saluran pembuluh darah atau darah menjadi tumpah ke dalam rongga otak. Hal ini merusak siklus aliran darah ke otak serta membuat tekanan pada otak dan mematikan sel-sel jaringan otak. Pada TIA, Transient Ischemic Attack, gumpalan darah menghambat aliran darah ke otak. Tapi berbeda dari jenis-jenis stroke yang lain, gumpalan darah ini kemudian luruh dalam jangka waktu relatif pendek. TIA pada umumnya tidak menimbulkan kerusakan yang permanen.
Faktor resiko stroke antara lain tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, merokok, kolesterol, dan kejadian TIA yang telah terjadi sebelumnya. Jadi yang harus diperhatikan untuk gejala stroke, mati rasa secara tiba-tiba, juga kelemahan di wajah dan lengan, perasaan kebingungan yang terjadi secara tiba-tiba, kesulitan berbicara atau memahami ucapan, gangguan penglihatan yang terjadi mendadak, timbul sakit kepala mendadak, kehilangan keseimbangan dan kesulitan untuk berjalan, serta sakit kepala parah yang terjadi secara mendadak. Video ini Nah, tadi udah jelas terdengar ya videonya teman-teman ya. Jadi video tadi menjelaskan ada 3 jenis stroke ya. Iskemik, terjadi kayak plak yang menyumbat pembuluh darah. Di iskemik ada yang seperti plak dan juga ada yang emboli. Jadi seperti ada yang pertama terjadinya plak yang mempersempit pembuluh darah sehingga darah nggak bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, plak tadi itu lepas ya, entah itu bisa dari jantung atau dari mana, lepas naik tuh ke pembuluh darah otak dan nyangkut di sana, istilahnya menyumbat di sana. Itulah ischemic stroke. Kalau ischemic stroke ini sekitar 85% terjadi itu ischemic stroke. Lalu yang kedua, hemorrhagic stroke. Itu yang pendarahan. Wah, parah yang pendarahan ya? Enggak juga. Tergantung memang terjadinya di mana dan tingkat keparahannya bagaimana, penanganannya cepat atau tidak. Jadi istilahnya ya sama-sama bahayanya kalau penanganannya kurang cepat dan juga kita memang tidak menjaga pola hidup kita. Begitu serangan stroke pasti akan lebih parah daripada orang yang memang menjaga kesehatannya. Lalu ada juga yang tadi TIA itu ya. Jadi TIA ini istilahnya, meskipun serangan stroke yang ringan ya, tadi kan penjelasannya bisa pulih sendiri. Dia nyumbet sebentar, tapi kayak, lancar lagi. Tapi nggak boleh disepelekan. Karena TIA ini akan jadi penyebab terjadinya serangan stroke besar di kemudian hari. Jadi kalau sudah pernah kena TIA, beneran harus dijaga lebih ketat lagi ya. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar gimana sih mengenali apakah seseorang ini terkena stroke atau tidak dengan tes FAST. Jadi gini, kalau kita itu di rumah kadang ya, kalau ada, aku tahu lagi kumpul-kumpul acara party atau apapun, ada seseorang yang mengalami gejala ini. Nah, itu adalah tanda-tanda stroke. Jangan lama-lama. Misalnya orangnya bilang, wah aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun misalnya dia mengalami salah satu dari ini ya, ciri-ciri ini. Dia bilang, oh nggak apa-apa, paling cuma nggak enak badan. Udah, pokoknya harus dipaksa pergi rumah sakit. Kita mengenalinya gimana? Kalau misalnya ada teman kita yang kayaknya kena gejala stroke, kita tes. Tesnya ini cepet kok. Bukannya tes lama dicatat, enggak. F, face atau wajah. Biasanya akan terlihat wajah ini tiba-tiba jadi tidak simetris. Salah satu sisi bagian wajah itu akan terlihat lebih jatuh. Nah, tes yang harus dilakukan, minta yang bersangkutan untuk tersenyum. Coba senyum. Kalau nggak simetris, itu bisa jadi tandanya stroke. Arm, atau arm, lengan. Tes yang harus dilakukan, minta yang bersangkutan tuh mengangkat kedua lengan ke atas. Bila salah satu lengan, atau bahkan dua-duanya ya, itu nggak bisa terangkat dengan benar, nah itu tanda stroke. Ketiga, speech, atau speech, tutur kata. Tes yang dilakukan, minta yang bersangkutan mengatakan, halo, nama saya, misalnya, halo, nama saya Immanuel, gitu ya. Kalau tutur katanya tidak jelas, ini juga catat, ini tanda stroke. Oke? T, time, waktu. Kalau ada tanda-tanda itu tadi, 3 itu, kita harus sesegera mungkin membawa yang bersangkutan ini ke rumah sakit untuk segera ditangani.
agar tidak terjadi kerusakan otak yang berlanjut menjadi kerusakan permanen. Itu benar-benar bisa menghancurkan kualitas hidup seseorang ya. Jadi teman-teman beneran harus teliti, harus cepat penanganannya. Dan kadang kalau orang sakit, itu saya soalnya ada suaminya temanku, udah dari pagi dia tuh merasa nggak enak. Udah kalau ngomong aneh, tapi diajak ke dokter, ke rumah sakit, nggak mau, ngotot nggak mau. Sampai akhirnya berangkat ke gereja, ibadah pulang gereja itu loh baru mau masuk rumah itu kayak dia jatuh kakinya tersandung gitu loh dipaksa pokoknya sama istrinya bawa ke rumah sakit ya bisa dikatakan udah terlalu lama ya jadi sampai sekarang itu sisi tubuhnya itu ya ada yang susah digerakkan jadi memang harus cepat penanganannya oke jadi itu tadi ya aku jelaskan apa sih stroke itu penyebab utamanya gejalanya jenis-jenis stroke juga cara mengenalinya untuk segera diberi bantuan. Selanjutnya secara singkat aja, kita ini gambarnya kok mengerikan ya Bu. Nah ini namanya homunculus. Kita secara singkat akan sedikit mempelajari kenapa ya kalau orang stroke itu kadang ada yang hanya wajahnya yang mengalami asimetris, metode ya istilahnya bahasa Jawanya ya. Mungkin salah satu anggota gerak tubuhnya nggak berfungsi, sampai ada yang lumpuh, nggak bisa gerak sama sekali. Bagian-bagian otak manakah yang mengalami gangguan hingga kerusakan permanen ya? Ini sekilas kita pelajari. Gambar yang aneh ini adalah homunculus. Homunculus sih kalau bahasa Latinnya itu pria kecil atau orang kecil, di mana di dunia medis homunculus secara sederhana diartikan sebagai peta imajiner hubungan syaraf otak dengan anggota tubuh. Jadi kalau kita lihat sesuai gambar ini ya, bisa dilihat bagian otak mana sih yang mengatur gerak anggota tubuh kita. Nih, kayak ini, oh ini ada gambar kaki, ini tangan, ini wajah. Nah ini aku akan buka video ya, teman-teman. Misalnya kayak, jadi kalau aku stop share dulu. Nah, jadi istilahnya kalau mau mengenali bagian otak mana sih yang rusak yang mempengaruhi gerak kita. Jadi ini kaki kalau di cleft yang tengah ini yang ada kerusakan atau penyumbatan pembuluh darah kerusakan sel otak mati. Ini kaki semakin ke lateral atau samping ini eh, tangan tangannya yang lumpuh dan semakin ke samping sini kalau yang kena berarti wajahnya yang saraf wajahnya yang kena ya. Kaki, tangan, muka. Ini sekilas karena kan kita kadang oh ya ada orang stroke aneh ya, beda-beda ya orang stroke-nya. Karena memang bagian dari otaknya dia yang terkena atau yang sel-selnya mati itu beda-beda. Oke, aku share lagi. Nah, oke, sebentar. Ya, jadi contoh. Jadi misalnya ya, nah kalau tapi kita yang sangat basic, kita itu harus tahu, rata-rata orang tahu sih, kalau otak kiri itu mengatur anggota tubuh sebelah kanan dan sebaliknya ya. Otak kanan mengatur anggota tubuh sebelah kiri. Jadi kalau ada masalah di otak kiri, anggota gerak kanan, tangan dan kaki yang kanan yang bermasalah dan sebaliknya. Lalu misalnya ya, kalau di gambar ini, contoh penjumbatan pembuluh darah terjadi di bagian dekat belahan otak atas nih, yang aku tadi tunjukin yang teman-teman yang di tengah-tengah itu ya. Itu berarti misalnya yang di bagian tengah agak ke kanan. Berarti kaki kiri yang bersangkutan yang akan paling terkena dampak. Itu bisa menjadi lumpuh satu sisi ya. Dan ini tergantung seberapa besar kerusakan otak. Jadi bisa ada kakinya itu kelumpuhan total di satu sisi ataupun masih ada kekuatan. Nah ini pelajaran-pelajaran sedikit ya teman-teman biar paham. Tapi ini saya sederhanakan bahasanya kok. Biar kita itu ngerti. Ini gambarnya jaras motorik dan jaras sensorik. Jadi untuk mengatur gerak dan eh, motor ya, motor mengatur gerak dan sensor itu apa yang kita rasakan. Ini kita bahas yang jaras motorik dulu.
terdiri dari traktus piramidal, ekstrapiramidal. Tapi untuk mempermudah, saya akan analogikan itu sebagai kayak sepeda motor. Dengan sepeda motor. Sepeda motor itu pasti punya mesin atau motor penggerak dan setir, ya kan? Traktus piramidal itu gambarannya adalah motor penggerak, yaitu serabut saraf motoris sentral yang berfungsi menjalankan impuls motorik yang disadari. Contoh apa sih, Bu? Susah banget kata-katanya. Oke, jadi traktus piramidal itu yang membuat kita itu mampu untuk berjalan terarah, kemampuan berlari. Nah, itu traktus piramidal yang mengatur motor penggerak. Tapi kalau traktus ekstrapiramidal itu gambarannya setirnya. Kalau tadi piramidal motornya, ekstrapiramidal itu setirnya. Yaitu serabut saraf yang mengatur gerakan kasar dan tidak terampil seperti lambaian tangan saat berjalan. Itu kalau nggak kita lagi nggak sehat, aneh loh teman-teman. Mungkin teman-teman nggak pernah mikir ya, cuma tangan melambai. Kalau orang stroke nggak bisa seimbang itu. Jadi mengendalikan posisi kita berdiri, nggak miring-miring. Nah, itu traktus ekstrapiramidal. Jadi kuncinya yang perlu kita ingat, seperti sepeda motor, pada saat motornya rusak, nggak bisa gerak sama sekali kan, alias lumpuh. Nah, itu kena piramidalnya, bagian yang saraf piramidal. Tapi kalau setirnya aja yang rusak, ekstra piramidalnya yang rusak, itu akan terjadi pergerak lumpuhnya enggak, tapi pergerakannya tidak terarah, involuntary movement. Jadi kalau pernah lihat orang stroke ya, kalau bagian jaras motorik piramidal ya, piramidalnya itu rusak, yang bersangkutan biasanya akan lumpuh. Tapi kalau yang ekstra piramidalnya yang kena, itu anggota tubuh, tangan atau kakinya itu mengalami gerakan yang tidak terarah, involuntary movement, seperti tremor atau bergerak nggak terarah. Mungkin teman-teman pernah ya lihat kayak gitu ya. Jadi contoh waktu hendak menuang air ke gelas, itu nggak pas-pas, bisa tumpah kemana-mana. Sulit banget untuk mengarahkan ke dalam gelas. Nah itu makanya kita harus pahami ya, oh bagian otak mana yang kena, makanya kok orang ini stroke aja kok beda-beda satu sama lain. Nah itu untuk kita pahami lebih detail sedikit ya. Selanjutnya jaras sensorik. Nah kalau sensorik ini bagian dari sistem saraf yang mengendalikan rasa sakit. Jadi ini jadi satu kesatuan sama ini spinal, tulang belakang sampai ke bagian otak yang mengatur rasa sakit namanya talamus. Ini saya akan singkat aja ya, ini kan teori aja. Jadi bila ada orang stroke yang mengalami rasa sakit di sekujur tubuh itu biasanya ada juga stroke yang mungkin kita jarang lihat ya. Tapi ada itu yang wajah bagian wajah dicolek sakit, kaki kiri dicolek sakit, kaki kanan dicolek sakit, tangan dicolek sakit. Itu namanya thalamic pain. Jadi ada kerusakan di bagian otak talamus. Nah, jadi stroke itu ternyata, ya ya, detail ya, nggak cuma oh ya kerusakan otak di bagian mana dan mana yang kena, sehingga itu makanya ada orang yang parah, ada yang enggak. Dan intinya yang kita bisa tangkap, yang tadi gambarnya ruwet-ruwet ya, yang ini gampang aja untuk bisa mengingat. Jadi inti dari kondisi stroke ini, ya ini yang disebut trias Virchow, yaitu sebutan untuk tiga faktor, tiga tok ya, tiga aja yang menjadi penyebab penyakit stroke. Istilah ini istilah ini diciptakan oleh orang yang namanya Rudolf Virchow, makanya namanya trias Virchow. Jadi kalau untuk penyakit stroke itu nggak perlu pusing untuk memahami karena intinya ada di tiga ini. Apa itu? Pompa, selang, dan air. Apa maksudnya? Pompa dianalogikan sebagai jantung. Pompa kan, pompa darah kita. Selang adalah pembuluh darah kita. Air adalah darah kita. Nah, jadi kalau ada orang kena stroke, barulah diteliti satu persatu apa ya penyebab dari stroke yang timbul. Gangguan jantung kah? Gangguan pembuluh darah kah? Atau gangguan aliran darah? Kualitas dari darah. Ya, satu misalnya gangguan jantung. Kenapa ini jantungnya? Apakah ada gangguan irama jantung atau disebut biasanya atrial fibrilasi, di mana itu dia tuh irama jantungnya nggak normal, cenderung lebih kencang dari seharusnya. Jadi teman-teman kalau ada yang aku pernah dengar soalnya teman-temanku itu ada yang ngeluh sering kayak deg-degan gitu loh, detak jantungnya itu tiba-tiba kayak sering nggak normal, tiba-tiba kayak cepet, lebih cepet. Nah itu hati-hati ya teman-teman. Dan atau memang ada kelainan bawaan, memang dari dulu dari lahirnya ada kelainan katup jantung itu
membawa resiko bisa terjadi stroke ya. Entah detak jantungnya juga terlalu rendah atau namanya brakikardia. Jadi apapun gangguan jantung bisa menyebabkan stroke. Selang, pembuluh darah, ada masalah apa? Apakah ada aterosklerosis, arteriosklerosis ini kata-kata yang mungkin kita sering dengar sekilas-kilas ya, tapi beda itu. Aterosklerosis itu penyempitan saluran pembuluh darah karena timbunan plak kolesterol. Nah, itu dari makanan terutama. Terus juga kurang olahraga juga ya, suplementasi juga nggak minum. Wah, ini resiko besar ini, penyempitan di saluran pembuluh darah karena timbunan plak. Sebut aterosklerosis. Lalu ada juga arteriosklerosis. Itu pembuluh darahnya jadi kaku karena kerusakan oksidatif stres itu terutama karena asap rokok nih ya, karena orang merokok itu terutama itu. Jadi saluran pembuluh darahnya itu elastisitasnya berkurang, jadi kaku karena lapisan pelindung pembuluh darahnya rusak karena oksidatif stres. Makanya butuh antioksidan kita itu. Lalu air ini menggambarkan kualitas darah. Misal, apakah terlalu kental kayak tadi kena diabetes, mengandung gula darah yang tinggi kan, darahnya jadi kental itu. Peredaran darah, aduh, kacau balau. Bisa jadi penyumbatan mendadak. Ya biasanya kalau kental itu tadi karena diabetes atau kebiasaan kurang minum air putih loh ya. Akibat merokok, asap rokok. Dan misalnya kalau darah ini gangguan di ginjal atau liver. Misal ginjal atau livernya kurang sehat, juga kualitas darah kurang baik, bisa jadi stroke juga. Jadi gangguan pembuluh darah baik jantung, gangguan ini ya, gangguan pembuluh darah, jantung, darah sendiri. Intinya di sini ya, Trias-Virchow ini. Jadi ketiga hal ini yang harus dilakukan pemeriksaan secara penyeluruh dan kita juga harus hati-hati menjaganya agar bisa terhindar dari gangguan stroke dan juga penyakit jantung. Karena ingat ya, penyakit jantung juga bisa mengarah ke stroke. Lah, solusinya gimana? Untuk menjaga, untuk memulihkan. Kalau kita ini ya memang sudah terlanjur kena. Nomor satu, pola hidup. Pola hidup keseharian. Olahraga itu harus, at least jalan kaki minimal harusnya 1 jam lah. Rutin setiap hari. Jadi, saya selalu ingat ajarannya Dokter Al ya, selalu ngajarin olahraga itu at least kamu jalan kaki 1 jam rutin setiap hari kalau bisa di jam yang sama. Kenapa? Karena dengan kita jalan kaki 1 jam itu jangan berhenti-berhenti loh ya, jalan-jalan terus ya, jangan banyak istirahatnya. Itu tubuh kita akan menghasilkan yang namanya nitric oxide. Itu untuk melancarkan peredaran darah. Tapi nitric oxide itu hanya diproduksi tubuh dan bertahan 24 jam. Nah itu loh, that's why kenapa lebih baik kalau olahraga jalan itu di jam yang sama setiap harinya. Agar rutin ya, nitric oxide-nya terproduksi, kita bisa sehat. Dan istilahnya gini teman-teman, untuk olahraga itu ada kenyataan yang harus kita pahami. Analoginya gini, ada orang itu pingin kaya. Oh ya, aku pingin kaya. Meskipun nggak kerja, nggak apa-apa, pokoknya aku pingin kaya. That's impossible, right? Itu nggak masuk akal. Sama dengan orang yang sehat. Oh enggak, aku nggak olahraga, yang penting sehat. Nggak bisa. Nanti semakin bertambahnya umur baru kita tuh kerasa. Jadi kalau pingin sehat, salah satu syarat utama olahraga itu harus. Lalu ya jangan merokok ya, stop merokok. Selain merugikan diri sendiri, merugikan orang lain nih. Akan menyebabkan terutama kerusakan oksidatif di sel-sel kita di pembuluh darah, semuanya rusak. Terus harus tidur cukup. Ini yang susah buat saya juga. Tidur cukup at least 8 jam sehari. Jadi tubuh kita metabolismenya akan berjalan dengan baik. Makan teratur seimbang, you know, kayak sayur, buah, dan juga zaman sekarang nggak bisa orang itu hidup tanpa suplementasi. Wong sayur buah aja juga kadang kalau kita salah milih misalnya ya banyak pestisidanya. Jadi untuk suplementasi itu sekarang ini bisa dikatakan kebutuhan pokok. Karena apa? Lingkungan sekarang, kontaminan, polusi, toksin itu sudah sangat banyak. Sudah nggak kayak zaman dulu dunia ini.
Mungkin dulu orang nggak butuh suplemen, ya. Karena memang karena zat kimia, zat toksin nggak sebanyak sekarang. Ingat banyak atau cukup deh pokoknya minum air putih ya. Dan sebisa mungkin jauhi stres. Bawa dalam doa. Dan kita untungnya juga punya solusi dari Atomi. Apa itu Atomi? Apa hubungannya sama stroke? Nah, Atomi ini mall online global yang sudah ada di seluruh dunia. Dan seperti aku tadi sebutin, suplementasi itu udah kebutuhan pokok. Dan jangan sembarangan milih suplementasi. Kita harus tahu apakah suplementasi ini benar-benar bahan bakunya terjamin, teknologinya juga terjamin, sehingga zat-zat toksin-toksin yang ada pada bahan baku herbal, karena ini memang Atomi basicnya herbal ya, itu bisa dieliminasi. Oke? Jadi memang benar-benar aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Dan beruntunglah kita, Atomi itu diproduksi oleh Kolmar BNH. Di mana Kolmar BNH ini kerjasamanya KRI dan Kolmar Korea. Kalau Kolmar Koreanya itu memang di bidang yang kecantikan ya. Kan memang namanya Atomi Mall Online Global. Mau suplementasi, mau camilan sehat, mau baju, sepatu, skincare, make up, itu semua ada. Nah, yang bagian kecantikan-kecantikan itu bagian Kolmar yang memproduksi. Dan kita lihat, kalau orang belum pernah dengar nama Kolmar, mungkin kayak Nuskin, oh tahu-tahu Nuskin pernah tahu tuh yang mahal itu kan, SK2, Shiseido, pasti kita pernah tahu karena itu ada di pasaran. Merek-merek terkenal itu, semahal itu masih menggantungkan produksinya ke Kolmar. Kita bisa lihat ya, manufactured by Kolmar. Ini Nuskin. Shiseido juga ini, Kolmar juga ya. Nah, nah SK2 juga. Jadi di sini kita bisa lihat brand-brand terkenal dunia seperti ini aja mempercayakan produksinya ke Kolmar. Memang nggak semua, sebagian dari produksi mereka itu masih dipercayakan ke Kolmar. Itu menunjukkan kredibilitas. Memang kualitasnya udah baik, sampai kualitasnya the best, terbaik. Sehingga dipercaya oleh brand-brand ini. Untuk KRI, kita harus benar-benar memahami ini ya teman-teman. Karena ini adalah kekuatan dari produk kita. Orang bisa percaya sama produk kita itu karena Kolmar dan KRI ini. KRI ini adalah perusahaan dari pemerintah Korea Selatan, BUMN, yang kerjanya ya di bidang penelitian. Dari awal berdirinya puluhan tahun lalu sampai sekarang. Meneliti, terutama di bidang medis, untuk obat-obatan, terapi. Sampai yang terakhir itu aku menemukan artikel, KRI ini meneliti obat-obatan yang tidak membebani liver. Wih, sampai segitunya loh. Kalau perusahaan farmasi aja nggak seperti KRI. Karena memang KRI diciptakan gunanya untuk melakukan penelitian agar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia. Ini level internasional. Ya, ini bisa dilihat yang tengah sama yang kanan. Kan dia memang tugasnya nyiptain pengobatan untuk kanker, untuk penyakit-penyakit langka. Dan yang sebelah kiri tahun 2019, KRI ini ditunjuk oleh Badan Atom Nuklir Dunia di bawah PBB sebagai pusat pembelajaran ilmuwan seluruh dunia. Bayangin loh ya, ini research and development kita itu sekredibel ini. Kalau di tempat lain gitu ya, oh ya ini suatu bahan ditemukan oleh Profesor X dan tim. Nah, kalau Atomi itu research and development-nya adalah KRI yang udah diakui dunia. Teknologinya terbaik dan dia itu tempatnya ilmuwan-ilmuwan terhebat seluruh dunia. Sekredibel itu research and development kita, produk-produk Atomi, sehingga kita udah nggak ragu lagi dan bahkan pede untuk sharing tentang produk-produk Atomi, karena memang nggak ada produk di luaran yang sebagus produk-produk Atomi. Dengan ada background-nya ada KRI. So, kita bahas tadi untuk yang berkenaan ya dengan pembahasan kita hari ini, stroke tadi. Suplementasi apa sih yang bisa membantu untuk mencegah terjadinya stroke? Amit-amit ya teman-teman, maksudnya gini, lebih baik kita itu mencegah daripada mengobati. Karena kalau udah sakit, pemulihannya akan lebih sulit. Lebih baik kita mencegah, kita take suplemen yang kita butuhkan, yang tubuh kita butuhkan sedini mungkin, agar tubuh kita itu terjaga terus kesehatannya.
ini aku sedikit aja ya, yang pokok untuk mencegah stroke dan mengatasi kalau sudah terjadi gangguan stroke. Hemohim, satu. Kedua, Psyllium Hush. Ketiga, Ginkgonato. Keempat, Omega 3. Oke, aku jelaskan secara singkat aja ya. Hemohim ini adalah suplementasi imunomodulator. Dan yang memang ini sudah diciptakan KRI tadi. Bahkan sebelum ada Atomi. Jadi memang pemerintah Korea Selatan itu ingin ilmuwannya semua sehat kan. Jadi dia ngasih KRI itu dana, kalau dirupiahkan 50 miliar rupiah. Kamu cari suplementasi untuk menjaga kesehatan ilmuwan. Karena ilmuwan itu beneran aset negara yang sangat berharga kan. Sehingga 8 tahun diteliti, habis 50 miliar, terciptalah hemohim. Itu ya, 42 bahan herbal terbaik di Korea itu dikumpulin. Dites satu persatu, bahan toksinnya dibersihkan, masih dites lagi. Kalau ada 3 bahan yang dikombinasikan yang akan memberikan efek signifikan, bahan apa aja ya? Itu aduh, luar biasa, ruwet banget. Dari puluhan bahan terbaik masih dites lagi, dipilih lagi, dibersihkan lagi dari toksin-toksin dan segala macam pestisida, herbisida yang mungkin masih ada. Karena memang teknologinya KRI itu terbagus ya. Ada bioteknologi, nanoteknologi, fusi radiasi. Teknologi yang terbaik ada di KRI sehingga hanya KRI yang mampu untuk menciptakan suplementasi yang bebas dari logam berat, zat kimia, toksin yang bisa merusak tubuh jangka panjang. Obat-obatan kimia aja, teman-teman kan lihat toh, pasti ada peringatan, efek samping, merusak ginjal ada. Kalau hemohim itu sangat bersih dari semua logam berat, bahan kimia berbahaya sehingga aman untuk dipakai jangka panjang. Itu luar biasanya hemohim. Kenapa kita harus minum obat kalau sudah ada hemohim? Obat kimia akan membebani organ tubuh kita, akan jadi penyakit yang lain-lain. Sedangkan kalau minum hemohim, organ semua akan sehat, imun tubuh akan sehat, sehingga yang namanya penyakit nggak akan ada di tubuh kita. Itu kalau kita rutin minum hemohim. Dan hemohim ini suplementasi imunomodulator. Ya, kita lihat yang di bawah ini imunomodulator. Menyeimbangkan sistem imun sesuai yang dibutuhkan kita. Jadi nggak lebih, nggak kurang. That's why hemohim ini bisa juga buat orang autoimun. Karena orang autoimun itu kan minumnya obat penekan sistem imun. Kasihan loh orang autoimun tuh minum obat kayak gitu tuh. Itu jangka panjang tubuhnya rusak, organnya rusak, sistem tubuhnya rusak. Karena memang sistem imunnya udah rusak duluan, dia nyerang kan, nyerang tubuhnya, terus diminumi obat untuk menekan itu. Hancur, lama-lama hancur, tubuhnya dia akan rusak. Jadi orang autoimun yang terbaik minum imunomodulator yaitu hemohim. Dan dia ini adalah 5 ini aku sebutkan paten terdaftarnya ya. Anti cancer, membantu proses hematopoiesis, regenerasi sel-sel darah dari sumsum tulang. Jadi kalau sel darah putih baik, kualitasnya sistem imun akan bagus. Sel darah merah sehat, organ akan sehat. Dan juga ada anti radiasinya. Anti radiasi kayak kita sekarang lihat gadget aja ada radiasi. Kena sinar matahari aja ada radiasinya ya, yang bisa nyebabin kanker kulit segala macam. Jadi muhim ada perlindungan anti radiasi dan juga membantu pemulihan dari kerusakan oksidatif. Ingat ya, yang tadi saya bilang pembuluh darah rusak karena stres oksidatif, contoh karena asap rokok, karena merokok, itu bisa dibantu nomor 1 dengan hemohim. Ini 3 hal yang di kiri ini bahan utama yang tadi saya bilang tuh ya. Dari 42 herbal terbaik Korea dipilih 3 bahan terbaik yang bila disinergikan bisa menghasilkan efek yang terbaik ya ini. Angelica gigas, Paeonia japonica sama Cnidium officinale. Dan jangan khawatir teman-teman, itu tadi paten yang saya sebutkan 5 itu bukan kata Bu Debi istilahnya. Itu saya ambil dari web kantor paten resmi Amerika dan juga Korea. Dan kita bisa tenang ya. Dan itu tadi balik lagi percaya diri deh. Kita minum hemohim tenang, kita ngenalin hemohim percaya diri karena apa? Hanya hemohim satu-satunya suplementasi yang sudah memiliki banyak jurnal medis. Jadi intinya apa sih jurnal medis ini? Berarti intinya dia itu sudah diteliti, diuji klinis dan diakui berbagai pihak internasional untuk fungsi
kesehatan liver, ginjal ada, juga anti diabetesnya ada, anti inflamatori, anti radang ya, antioksidan. Jadi untuk kesehatan pembuluh darah, kesehatan organ semua udah ada, terjamin ya. Jadi kalau kita ditanya hemohim itu apa? Hemohim singkatannya, hemo itu hemoglobin, bagus sekali untuk sel darah. Juga HIM-nya hematopoiesis, regenerasi menghasilkan sel darah tadi ya teman yang dari sumsum tulang belakang. Hematopoiesis itu proses menghasilkan sel darah dari sumsum tulang belakang. Nah, hematopoiesis. Lalu untuk imun, modulasi. Jadi untuk memodulasi, mengatur keseimbangan sistem imun. Oke? Dan ini ada 4 hal. Apa ya 4 hal ini? Kita buka di halaman yang selanjutnya aja biar lebih jelas. Jadi fungsinya hemohim itu untuk nomor 1, meningkatkan kerja NK sel dan memproduksi NK sel. Kalau teman-teman pernah ikut Zoom saya yang tentang kanker, itu tahu, pasti tahu banget, sadar banget. Intinya orang biar nggak kena kanker apa? Atau sembuh dari kanker. Kualitas dan kuantitas NK sel. Dan jawabannya ya hemohim ini. Karena hemohim bisa meningkatkan produksi dan kualitas NK sel. Nanti kapan-kapan kalau ada yang belum mengikuti Zoom saya tentang cancer, saya akan ulangi ya, karena itu sangat penting. Kita semua harus tahu. Karena prevalensi sakit kanker sekarang itu terus meningkat. Dan kita harus menjaga diri kita dengan hemohim. Lalu untuk produksi sitokin. Tapi kalau orang dengar sitokin ini biasanya akan kaget. Tuh, badai sitokin yang COVID itu. Nah, kalau badai sitokin yang di COVID ataupun sebenarnya terjadi di orang demam berdarah sehingga pada saat terjadi DBD shock orang bisa meninggal, itu karena sitokinnya nggak seimbang. Sitokin itu ada 2 jenis, proinflamasi sama antiinflamasi. Proinflamasi bukan menyebabkan inflamasi, tapi membangunkan sistem imun yang tidur atau inaktif. Dan ada yang antiinflamasi, ini meredakan inflamasi. Hemohim bisa membantu mengontrol proses inflamasi dalam tubuh ini, proses kerjanya sitokin. That's why hemohim sangat penting. Jadi kayak kemarin juga ada teman saya yang anaknya kena DBD. Bahkan leader kita, Mr. Vincent juga kena DBD waktu mau ke Indonesia. Itu ya sembuhnya dengan hemohim. Karena memang dia bisa mengendalikan proses inflamasi, virus yang masuk. Itu akan dibantu dikendalikan oleh sistem imun oleh hemohim. Jadi untuk kesehatan imunitas, tadi udah saya sebutkan berkali-kali, hemohim berperan sebagai imunomodulator. Jadi penyeimbang sistem imun, nggak lebih, nggak kurang, perfect balance, keseimbangan yang sempurna. Dan juga bisa meningkatkan vitalitas imunosit. Jadi proses biodefense, perlindungan tubuh ini loh, terhadap virus, patogen. Patogen itu semua yang merugikan ya, virus, bakteri, parasit, fungi, jamur, dan sebagainya. Jadi bisa meningkatkan vitalitas imunosit. Jadi pingin sehat, intinya ya hemohim. Kalau ini nggak akan saya jelaskan detail. Intinya saya ingin memberitahu teman-teman sistem imun itu ruwet. Ada yang sistem imun bawaan, sistem imun adaptif yang menyesuaikan ya saat kita ada penyakit apa kita kena, tubuh ini belajar. Nah, ini sistem imun adaptif dan juga ada dendritic cell. Hari ini dan hemohim ya, itu bisa membantu keseimbangan kerjanya semua sistem imun ini. Hari ini di salah satu grup Atomi yang grupnya Bu Indri, itu ada yang men-share tentang pentingnya kesehatan dendritic cell ini loh. Di Jawa Tengah ada kan, ada terapi dendritic cell. Nggak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah. Minum hemohim sudah bisa untuk keseimbangan sistem dendritik, sistem imun kita. That's amazing ya. Hemohim kita tuh sungguh sangat amazing. Kedua adalah Vcilium Has. Vcilium Has ini semua orang sebenarnya ya itu perlu. Apalagi zaman sekarang, makanan banyak yang cepat saji. Kita kurang makan serat. Vcilium Has ini adalah serat atau fiber. Dia mencukupi kebutuhan serat harian, bisa bantu mengatasi kolesterol, kolesterol terkontrol, tekanan darah ikut terkontrol, sehingga risiko jantung sama stroke juga akan turun. Dan dia berperan sebagai prebiotik. Teman-teman jangan salah ngomong probiotik sama prebiotik.
Kalau probiotik itu bakteri baik di usus kita, atau Atomi juga punya kan probiotik, itu bakteri baik. Nah, Psyllium husk ini adalah makanannya bakteri baik atau prebiotik ini sebutannya. Jadi gini, kita itu di dalam usus kita kan ada bakteri baik tuh. Meskipun nggak minum probiotiknya Atomi atau merek lain, ada memang. Cuman karena kebiasaan hidup kita yang kurang sehat, jumlah dan kualitasnya berkurang, ya kan? Sehingga butuh minum probiotik. Bertambahnya umur lagian. Itu probiotik udah berkurang dalam usus. Jadi harus kita minum probiotik itu. Terus, probiotik itu kan bakteri hidup. Kalau dia itu nggak, teman-teman kasih makanan yang sehat. Kalau teman-teman males makan sayur, makan buah, males minum Psyllium husk, probiotik alami yang ada di perut teman-teman itu makan dinding ususnya teman-teman loh. Makanya banyak orang yang sakit kanker kolon kan? Karena salah satu penyebabnya bisa karena ya probiotiknya nggak ada makanan yang sehat, nggak punya prebiotik yang bagus. Dinding usus digerogoti, inflamasi, jadi cancer. Nah itu loh pentingnya Psyllium husk untuk kita konsumsi. Tapi ingat, kalau anak-anak kita dari kecil ya, biasakan dipaksa kalau bisa makan sayur. Kalau bisa yang ini ya, yang organik. Sayur, buah. Karena biar sampai besar, habit makannya itu sehat. Jadi memang kita menyarankan suplementasi, iya. Tapi ya bukannya, oke, kalau gitu nggak usah sayur buah, suplementasi aja. Itu juga nggak benar, ya. Jadi tetap kita harus menjaga hidup seimbang, makan, pola hidup yang sehat. Plus juga kalau memang kita merasa kurang, nggak bisa memenuhi, Psyllium husk is a must, harus. Ya, agar ini tadi kolesterol stabil, tekanan darah stabil, terjauh dari resiko jantung, stroke, terjauh dari resiko kanker kolon ini ya, dan juga bisa membantu detox usus. Lalu yang selanjutnya atomi omega 3. Omega itu adalah asam lemak esensial. Yang namanya esensial itu hakiki, diperlukan tubuh, tak boleh nawar. That's why omega ini DHA EPA ya, kalau kalau masih ingat anak-anak kita masih bayi atau yang punya anak-anak bayi kan pasti suruh kasih EPA DHA, DHA terutama ya untuk kesehatan perkembangan otak ya. Karena apa? Sebenarnya bukan anak kecil tok yang butuh. Ini orang tua segala usia juga perlu banget. Karena sebenarnya omega 3 ini, essential fatty acid ini, selain fungsinya ini ya, antiinflamasi, sumber EPA DHA, EPA-DHA, membantu mengontrol kolesterol, kesehatan pembuluh darah. Ingat ya, pembuluh darah tadi yang stroke-stroke, berhubungan dengan stroke itu kan pembuluh darah ini wajib banget omega 3. Menurunkan trigliserid, lalu ada juga anti-aging, kerusakan oksidatif juga ditekan ya, dikendalikan, dan membantu kelancaran peredaran darah. Jadi ini untuk orang-orang yang agar terhindar dari stroke, agar memiliki pembuluh darah yang sehat, kualitas darah yang sehat, omega 3 ini nggak boleh terlewatkan. Kenapa? Karena tadi essential fatty acid, essential, hakiki diperlukan. Karena ya teman-teman tahu, omega 3 ini susah didapat dari makanan. Dari ikan, ikan aja nggak seger, kadang kita goreng. Belum yang sukanya ikan pindang ya. Ada obat-obat yang asin di pengawet, itu nggak, aduh sama sekali nggak ada omeganya itu. Padahal fatty acid, essential fatty acid atau omega 3 ini diperlukan buat apa? Semua. Bentuk kayak batu bata ya, buat bangun pembuluh darah, dinding pembuluh darah, organ-organ, sel-sel jaringan retina mata, terus sel-sel jaringan ginjal, semuanya otak, juga semuanya itu butuh omega 3 buat regenerasi yang bagus. Ya, jadi ini jangan dilewatkan. Mulai juga anak-anak kita juga harus dikasih. Karena ingat, untuk tiap hari kita itu hidup, sel kan ganti nih. Kayak sel kulit tiap 27 hari. Sel dinding usus tiap 3-4 hari ganti. Bayangin, kalau ganti sel baru, tapi bahan bakunya kita nggak sehat, mau jadi apa tubuh kita? Jadi rusak, jadi sakit. Ya, jadi tolong omega 3 ini sangat penting. Dan ini khusus untuk yang misalnya untuk saraf dan pembuluh darah, ini tidak boleh dilewatkan. Ya, biasanya orang usia 40 ke atas, meskipun tidak ada gejala apa-apa, minumlah Ginkgo Rutin, entah misalnya minum 2 hari sekali, 3 hari sekali.
Karena ginkgonato ini berdasarkan penelitian memang terbukti untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, kelancaran peredaran darah, mengatasi tekanan darah tinggi, dan mengatasi vertigo. Ini kandungan di ginkgonato itu setelah diteliti mirip dengan kalau benehistin atau benehistin itu obatnya vertigo. Jadi itu kan chemical tuh untuk mengatasi vertigo, hanya untuk bisa menekan gejala. Dan di ginkgonato diteliti dia itu punya efek yang seperti benehistin tapi juga dengan efek memulihkan kembali kesehatan kita dan bisa menyembuhkan vertigo. Jadi kalau udah ada vertigo yang rutin ya minum tiap hari. Dan dia juga bisa memulihkan kesehatan syaraf. Kalau tadi stroke itu kan yang kena syarafnya tuh nggak bisa jalan atau involuntary movement yang tadi nuang sesuatu tumpah-tumpah itu syarafnya semua yang kena ginkgonato untuk memulihkan itu. Bisa ditambahkan vitamin B juga ya teman-teman. Cuman vitamin B nggak aku masukkan di sini. Vitamin B itu juga sangat bagus untuk kesehatan saraf. Dan ginkgonato ini bisa meningkatkan fungsi otak, kesehatan otak jantung, dan juga memang antiinflamasi. Radang, inflamasi itu radang. Kita ya hidup sehari-hari makan, apalagi kita orang Asia suka makan nasi ya, karbo. Karbo itu kalau masuk ke tubuh kita, secara nggak sadar kita itu dia itu menyebabkan silent inflamasi, peradangan. Jadi kalau sayur itu nggak menyebabkan inflamasi gitu. Kalau karbo roti, kentang, nasi itu menyebabkan inflamasi. That's why kita harus mengimbangi dengan suplementasi yang ada antiinflamasi seperti omega 3, ginkgonato, hemohim. Ini sekilas testimoni orang-orang yang sudah konsumsi hemohim dan juga suplementasi dari Atomi itu bisa pulih dari kondisi stroke-nya. Nah, teman-teman jangan khawatir, ini testimoni-testimoni ini bisa diambil di gudang data di Telegram kok ya. So, thank you. Sekian sharing saya hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, thank you teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan, langsung ditanyakan atau lewat chat juga boleh. Ya, Dep mau tanya. Oke, sih, Aku bentar Juni. suaranya. Halo. Iya, silakan. Ya. Dep itu kalau misalnya sudah minum ginkgonato, apa harus juga minum omega 3 atau yang RTG? Alaska atau RTG? Nah, iya, karena gini, misalnya kita ke dokter ya, pernah nggak dikasih cuma satu obat, udah satu ini, pernah? Obatnya banyak nggak dari dokter? Enggak sih, enggak minum obat dokter. Oh, oke. Jadi misalnya gini, kalau orang ini oke, analoginya aku ganti kalau gitu, kalau bukan obat dokter, karena kalau kita udah sakit ke dokter, pasti obatnya banyak macamnya. Kalau ini aku ganti analoginya, kalau makan sayur, bolehkah kita makan sayur cuman aku sukanya wortel, wortel aja yang lain nggak mau, boleh? Enggak boleh. Nah, Kurang jadi itu lengkap. sama. Karena itu kan saling melengkapi. Contoh kayak omega 3 tadi, fungsinya sama ginkgonato. Omega 3 tadi kan untuk bahan pembangun sel-sel organ kita semuanya ya, mata segala macam. Lalu kalau ginkgonato, dia punya fungsi untuk yang kesehatan saraf, untuk membenahi kualitasnya peredaran darah dan sebagainya. Jadi itu akan saling mendukung. Kalau orang sehat, mungkin nggak minum ginkgonato nggak apa-apa. Tapi orang sehat, anak kecil, orang dewasa, itu omega 3 wajib ya. Kalau ginkgonato memang orang-orang tertentu aja yang mungkin ada resiko atau dia itu udah usianya 40 ke atas dan dia mager dan sering kayak kesemutan atau apa. Wah, itu mendingan ginkgonato. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Iya, iya, paham. Paham. Thank you ya. Iya, sama-sama.
Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ada Dokter Al ya. Halo Dokter Al. Dokter Al. Ini di sini kayaknya ada Dokter Al nih. Halo, kenapa nih? Dokter Al. Nah, ini teman-teman, ini ada Dokter Al di sini. Dokter Al ini sih spesialis paru-paru udah puluhan tahun ya, tapi beliau paham banget tentang semua penyakit. Jadi mumpung ada Dokter Al yang boleh, yang mau tanya boleh ya dokter ya? Enggak lah. Orang saya mau jadi dengerin kamu. Saya mau dengerin kamu kok. Udah selesai dok. Dokter, Dah. kalau aku sendiri mau tanya boleh nggak? Ya. Jadi gini, kok bisa Nah, ya orang-orang itu misalnya ada yang merokok terus mager, tapi dia nggak apa-apa. Tapi ada orang yang olahraga, nggak ngerokok, tapi kena stroke. Bisa ya? iya emang tiap tubuh kan lain. Enggak, tiap manusia sama. Enggak ada, malah ada yang nggak bisa olahraga tuh penelitian di Inggris. Hah? Kalau olahraga malah nggak enak deh. Ada juga tuh. Saya nggak tahu gimana DNA-nya itu. Tapi ya begitu. Jadi Oh, begini, kalau dia 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 ngerokok mager, hmm. umurnya 75, 70 misalnya. Ah, Tapi kalau dia dia nggak ngerokok, nggak mager, mungkin umurnya bisa 125. hmm. Ngerti nggak? Yes, Ya, iya. ya memang nggak sama. Makanya setiap orang nggak sama. Ada yang minum kopi, udah nggak tahan. Sudah jam 1 siang. Ada yang minum kopi, malam malah minum, dia nggak bisa tidur kalau nggak minum kopi. Kan aneh. Nggak aneh sih nggak. Tapi memang memang ya begitulah ceritanya manusia tuh. Nggak ada yang sama Jadi ini. iya ya. Jadi memang tubuhnya orang metabolisme segala macam Iya beda-beda makan ya. makan setengah piring, makan piring bagi dua, 50% paling nggak buah sayur. Ya makan buah sayur malah malah bibirnya pecah-pecah. Ya, ya gitu. I see. Wah, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Kristanti. Ini dokter mungkin uh, mungkin Pak dokter bisa bantu Apa itu? jawab kalau untuk pengapuran di katup jantung bisa nggak dengan ginkonato? Saat ini rutin konsumsi omega 3 RTG. Nggak, pengapuran itu biasanya yang sampai saat ini di kedokteran fungsional itu yaitu D3 dengan ini K2 gitu. K2-nya itu mengambil lagi kalsium yang terbentuk di bukan di tulang, di pembuluh darah itu diambil lagi oleh K2 itu ditempatkan kembali di tulang tempat yang sebenarnya. Sampai saat ini masih begitu pikirannya. Tapi sebenarnya penyebabnya pengapuran itu apa sih, Dok? Ya umurnya berapa dia? Kan ada yang bilang terlalu banyak kalsium. Itu benar apa salah? Oh ya, ini Bu Kristanti ini usianya berapa yang ditanyakan? Nah, untuk sambil nunggu Bu Kristanti menjawab usia 48, dokter masih muda. 48. Ya memang ada faktor-faktor yang hormonal juga ya. Jadi pengapuran itu bukan berarti oh kebanyakan kalsium. Ada orang yang makan kalsium banyak-banyak yang nggak pengapuran. Jadi hormon-hormonnya mesti diperiksa juga tuh. Karena bukan Hmm, hanya itu. Eh, apanya magnesium juga diperiksa. Karena itu kumpulan pengapuran itu dari kalsium, magnesium dan lain-lainnya itu. Gitulah. Jadi parat hormonnya, kelenjar paratiroidnya juga mesti diperiksa juga. Itunya hormonnya. Ya, paratiroid yang ngontrol ini ya kalsium ya. iya gitu. Oh, Tapi tapi nggak, semuanya, hah? Hah? Semuanya itu katanya bisa bisa dihidupkan dengan tadi dan tetap olahraga ringan, tapi tiap hari. Jadi olahraga itu sangat ajaib sekali, tapi jangan keberatan. Kalau terlalu berat malah sakit. Oh, I see. Jadi untuk Ya, jawaban atas pertanyaan ini, Ginkonato, kan omega udah benar ya. Ginkonatonya nggak usah, tapi diganti triactive calcium, dokter. Kan ada D, oh vitamin D sama, magnesium segala iya. iya. Ginkgo boleh. Ginkgo kan untuk supaya yang sudah apa melekat-melekat gitu sama Ginkgo kan dilisis. Satu-satunya kan obat ada yang antikoagulan.
ada yang antiplatelet. Antiplatelet itu artinya anti perlekatan dari trombosit. Itu antiplatelet namanya. Ya. Nah, ginkgonatu ini obat obat yang dimakan mungkin hanya ada obat Cina yang menyainginya. Nggak ada obat makan yang bisa kayak ginkgonatu, yaitu natokinase. Katanya dia bisa mengambil lagi yang tadi pengumpulan kalsium-kalsium itu dihancur lagi oleh dia. Ya, ada beberapa jurnal yang bilang itu. Jadi perlu tetap ginkgonatu minum aja tetap malam, karena malam kan aliran darah lambat. Supaya dia nggak melekat-melekat, makanya ginkgonatu malam hari waktu mau tidur, gitu. Tapi kalau misalnya suruh milih ya, omega 3 sama ginkgonato atau omega 3 dengan triactive calcium untuk orang yang usia 48 tahun yang terjadi pengapuran katup jantung ini. Omega 3 Iya, omega sama 3, omega 3 dengan triaksi kalsium juga bagus, tapi mana yang lebih bagus emang udah ada penelitian belum ada kan? iya, yang lebih Perbandingan cocok ini belum untuk ada. kondisi ini, dokter. Ya, mesti dicari dulu penyebabnya kenapa dia perkapuran. Apakah Oh, memang tiroid hormonnya apa nggak benar? Mesti lihat dulu dong. Kan nggak boleh ngasih obat tanpa nggak tahu penyebabnya gitu loh, Neng. iya, iya, iya. Karena terapi itu terakhir sesudah diagnosa ditegakkan. Ini penyebabnya ini, nah obatnya ini gitu loh. Tuh ya. Hmm, oke, terima kasih Pak Dokter. Jadi Bu Bersanti udah jelas ya. Jadi memang harus kayak dilihat dulu penyebabnya apa, jadi kita bisa mengatasinya. Nah ini Bu Emilia menyambung pertanyaan yang tadi. Apakah berarti itu sistem imunnya jadi lebih baik? Sorry, bisa dibuka mic ya, C. Emilia. Aku kurang paham dengan pertanyaannya. Debbie juga sepertinya ngomongnya kurang dekat deh. Saya kurang agak jauh nih kedengaran suara kamu. Oh, masa ya, dokter? Oh, oke, oke. Nah, Mungkin mic-nya kadang-kadang kejauhan. deketin deh. Oke. Jadi mungkin Bu Emilia, C. Emilia bisa buka mic untuk menanyakan. Iya, Dep, maksudnya yang tadi kan Nah, Debbie, ini kok kenapa? ini kok jelas keras suaranya dia. Gimana, Bu? Ya, yang tadi kan Bu Debbie bilang, kalau apa namanya, kenapa kok ada orang yang misalnya dia nggak olahraga, nggak jaga kesehatan, tapi dia lebih nggak sakit-sakitan dibandingkan yang mungkin apa tadi Dep ya, yang lebih Ya, menjaga ya gitu ya. makanya di Apa karena Inggris, ada pengaruh sistem imun ya dok ya? Jadi maksudnya karena dia sistem imunnya lebih baik atau gimana? makanya dia bilang di Inggris tuh ada penelitian bahwa memang ada orang yang olahraga bagus, tapi ada orang yang tidak bisa olahraga, gila nggak? Saya baru lihat kemarin di penelitian di Inggris tuh. Jadi nggak ada orang kita paksa olahraga, ternyata ya, hasilnya malah jelek. Hmm, berarti Ya, karena apa ya dok itu? ya itu nggak belum belum ketahuan kenapa. Tapi begitulah hasil penelitiannya. Kalau mau Hmm, teliti lagi makan waktu lagi. Namanya di oh ya. randomized control trial di FCT dilihat lagi, diikuti lagi kan makan waktu juga. Iya, tapi maksud saya kalau misalnya dia nggak olahraga tapi dia sendiri nggak sakit-sakitan jadi badannya sehat aja itu Iya, berarti apa berarti sampai imunnya umur bagus gitu ya ada oh ya pengaruhnya ke pastilah pastilah Hmm. bagus. Cuman mungkin kalau dia olahraga bisa-bisa imunnya jadi jelek itu reaksi ke tubuh kita kepada apa kepada action itu macam-macam kok. Oh Macam. Ada yang minum, saya bilang tadi, ada yang minum kopi lewat jam 12 siang aja udah nggak bisa tidur. Ada yang orang nggak bisa tidur kalau nggak minum kopi, kan aneh. iya iya Saya saya ke Perancis sama Pak Rizal Bakri kita di kafe kita di restoran gitu. Dia udah malam jam 8 dia pesen kopi. Saya tanya loh, Pak Ical, panggilnya Ical. Kalau minum kopi dia bisa tidur. Wow, malah enak tidur gue. Ya, kan aneh kan? Saya jam 1 aja minum kopi nggak bisa tidur semalaman. Pakai deg-degan segala lagi. Ya, jadi jangan dipaksain. Jangan dipaksain. iya Kondisi itu jangan dipaksain. iya dok Deg-degan ada yang lagi, dok. Gimana? Apa gimana? Deg-degan ada yang nagih. Oh iya. Beda itu ya. Oh, ini C. Emilia tanya untuk migrain ya. Untuk migrain itu biasanya triggernya apa? Apakah bisa dibantu dengan hemohim
Atau perlu tambahan suplemen lain? Oh ya, Kalau menurut hemohim dokter, semua. Ya, migrain itu kan kadang karena terjadi pelebaran pembuluh darah di daerah otak tuh. Pelebaran pembuluh darah itu sakit gitu. Nah itu obatnya obat-obat dokter sih ada, migrasten segala macam gitu-gituan. Tapi kadang juga kena migrain semalaman nggak bisa ini dijaga tapi nggak bisa ngapa-ngapain sakit-sakitnya. Jadi kadang-kadang bisa cemas, bisa macem-macem deh yang men-trigger itu. Ya, dia tuh kita nggak tahu dia nggak ngerokok, dia nggak ini. Tapi kalau jaga jaga malam langsung migrain, mungkin stres itu, stresnya. Memohim sangat membantu. Coba aja. Oh, jadi kalau migrain itu malah maksudnya melebar, Dok, pembuluh darahnya. Iya, iya. Oh, ya. Berarti dengan hemohim bisa ya, Dok ya? Bisa bagus banget, coba aja. Nggak perlu suplemen yang lain? Ya, kalau vitamin B sih pasti, karena vitamin B kan dibutuhkan setiap saat. Karena vitamin B kan larut dalam air, jadi dia susah juga, hampir-hampir nggak simpan dalam badan. Vitamin B itu penting, B1, B6 itu untuk siklus oksidasi menghasilkan ATP itu penting di siklus Krebs. Vitamin B, magnesium itu penting sekali. Magnesium makan aja tiap malam, kalau bisa udah campur dengan selenium segala tuh ada magnesium minimal 400 mg. Coba aja sebelum tidur malam minum tuh. Itu akan melemaskan pembuluh darah, memudahkan tidur, menurunkan tensi, mengenakkan itu apa? Tidur jadi lelap. Magnesium namanya. Mhm. Minimal 400 mg. Cari aja di banyak di online tuh. Yang berapa, Dok? 400. Minimal tapi kan dok, 400. kalau misalnya kita kepinginnya dari atomi, magnesium, kan nggak ada tuh magnesium aja. Reaktif, reaktif kalsium ya. Triaktif kalsium, Iya. atau ya ginkonato tadi kan bisa untuk kayak pembuluh darah. Iya, ginkgo ginkgo biloba untuk otak juga dengan natokinase. Natokinase itu kan intinya hormonnya natokinase. Enzim, enzim. Cuman kalau ginkgo nggak bisa untuk darah rendah ya? Ginkgo seharusnya kalau dikasih itu ya darahnya tambah rendah kali. Tapi kan badan kita berespon, badan kita nggak mau tensinya rendah, rendah dia diem-diem aja enggak. Badan kita akan memacu lagi dengan cara menguncupkan pembuluh darah atau denyut jantung akan ditambah. Darah kita tuh ada namanya sistem homeostasis. Dia menjaga keseimbangan buat tetap tetap normal. Ada sampai umur-umur tertentu gitu loh. Jadi nggak usah takut, badan kita kan pinter banget ngobatin diri sendiri. Cuman kasih waktu. Makanya Hippocrates bilang sebenarnya badan kita manusia tuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hmm. Cuman ya kita tahan waktunya nggak gitu. Kalau obat-obat anti hipertensi dimakan langsung kan tensinya langsung drop. Kayak hipertensi. Hipertensi itu sebenarnya 95% dibilang primary hypertension. Yaitu yang tidak diketahui penyebabnya. Tidak, kita nggak tahu, dokter nggak tahu penyebabnya. Yang 5% tahu karena kelainan organ, misalnya tiroidnya, ginjalnya, feokromositoma, tensinya bisa tinggi. Tapi 95% dari orang-orang hipertensinya tidak diketahui kenapa. Tetapi saya belakangan tahu, ya karena saya menjalankan alat namanya cardiopulmonary exercise test, saya tahu kalau kita, makanya saya bilang jalan saja tiap pagi jalan santai tapi 1 jam itu endotel, artinya epitel pembuluh darah kita namanya endotel itu karena dalam pembuluh darah akan mengeluarkan namanya zat nitric oxide NO. Nitric oxide itu akan melebarkan pembuluh darah dan bikin dia jadi fleksibel. Orang hipertensi yang dibilang primer tadi, bayangin aja. Jantung kan mompa nih, jantung gede. Karena ke otak sama ke otak, ke badan sama ke paru-paru itu kan pembuluh darahnya ada aorta ke seluruh tubuh. Terus semakin kecil, 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 kecil sampai kecil-kecil kan pembuluh darah terus di badan kita kan isinya pembuluh darah semua. Yang nggak ada pembuluh darah cuma di rambut kan. Semua pembuluh darah. Lah kalau yang pembuluh darahnya kecil, 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 kecil ini nyempit semua, bayangin bagaimana nggak mompa jantung nggak setengah mati kan? Karena dia mompa setengah mati, makanya darahnya jadi tinggi. Dan rata-rata obat darah tinggi itu ya itu melebarkan pembuluh darah aja. Pembuluh darah kita yang kalau dijambres gitu, dijambreng dibuka semua kira-kira katanya 2 kali
keliling dunia tuh. Banyak, saking banyaknya. Itu nggak ada tidak ada di bagian tubuh kita yang tidak ada pembuluh darahnya. Gitu. Makanya saya anjurin, usahakan kalau bisa pada waktu yang sama jalan kaki 1 jam. Santai kan bisa, masa nggak bisa? Nggak bisa karena males aja. Nah, itu Iya. dia akan mengeluarkan nitric oxide itu. Tetapi mendekati, karena nitric oxide itu hanya 24 jam. Kalau kita jalan hari ini jam 6, jam 7, besok pagi menjelang jam 6 dia udah hilang tuh. Makanya jalan lagi kaki 1 jam, santai aja. Kalau kita tanya ke dokter-dokter yang lain-lain yang ini, dia bilang, oh 30 menit, 20 menit cukup. Ya, tapi dia kan mau kemana? Dia mau ke arah kardiorespirasinya, jantung dan parunya, metabolismenya. Kalau kita mau ke arah nitric oxide-nya, makanya tidak usah terlalu cepat-cepat. Kalau cepat-cepat nanti malah terjadi kerusakan di otot, di dengkul, segala macam itu. Ya, ini pada diem mau pada denger sih? Iya dengar. Benar, Dok. Dengar dok. Bentar, Dok, Ya. saya mau nyambung. Ini pertanyaan orang awam. Tadi kan dokter bilang kalau migrain itu kan pembuluh darahnya melebar. Hmm. Ya, Dok ya. Nah, kalau jalan kaki, tadi dokter bilang itu akan membuat apa tuh namanya meningkatkan apa NO atau apa Lebaran. sehingga pembuluh darahnya juga melebar. Nah, berarti Nah, kalau yang orang migrain boleh jalan kaki enggak, Dok? Ini pertanyaan orang yang enggak, boleh. apa nanti Ya enggak tambah begini, lebar? migrain migrain ini pembuluhnya melebar kan setempat saja. Nggak seluruh otaknya, nggak seluruh badannya. Dia lebar Iya. sendiri, ya puyeng lah dia. Tapi Oh, kalau jalan kan melebar seluruhnya. oh. Jadi nggak apa-apa ya, Gitu. Dok ya. Maksudnya Coba bisa aja, malah coba bagus aja. ya. Iya, asal pelan-pelan dulu, lama-lama tambah cepat. Coba aja, Dok, ya. Oh, dok. Kalau olahraganya ganti-ganti gimana dok? Boleh nggak? Ini caping nih ya. Iya dong. Hah? Suaranya merdu. Lupa ya dok? Kalau kalau pasangan ganti-ganti boleh. Loh, salah. Loh ya salah, dokter tuh. Salah, salah. Enggak begini. Kan gini dok, aku olahraganya tuh Senin Kamis yoga. Yoga kan nggak banyak jalan, bukan jalan kan, cuman duduk, Jadi, berdiri gitu. nah, Terus nanti hari Rabu, Jumat renang. hmm. Masa lain itu baru jalan. Jadi gini prinsipnya. Olahraga itu sebenarnya ada yang aerobik, ada yang anaerobik. Ini lain nih. Saya bicara tentang olahraga. Olahraga itu yang dirangsang secara simpatis. Secara simpatis itu adalah denyut jantungnya meningkat, denyut jantung meningkat, napas meningkat, itu parasimpatis simpatis namanya. Kalau terus-terusan begitu malah bahaya. Orangnya jadi deg-degan terus, ya. Makanya dilawan dengan yoga, dengan meditasi. Karena meditasi itu parasimpatis, menekan jantung jadi pelan, siklus otak juga jadi pelan. Kita Jadi kalau kita boleh ya. ngomong di kita kan kerjanya cepet tuh. Itu namanya gelombang beta. Kalau dia makin lambat, gelombang alfa. Alfa itulah meditasi orang-orang yang waskita, para dukun-dukun. Itu pada gelombang itu dia ininya. Karena gelombang otak jadi lambat. Kalau dia bisa turun lagi namanya gelombang theta. Itu yang paling Maharishi Mas Yogi itu sama The Beatles dulu di India belajar gituan. Kalau lebih dalam lagi delta orangnya tidur. Nggak dianjurin tidur. Nah itu ganti-ganti tadi bagus sebenarnya. Bagus, mesti gantian dong. Makanya olahraga juga jangan sama terus harusnya. Kalau olahraganya agak agak itu ganti-ganti hari misalnya hari ini tangan, besok kaki kan otot yang paling besar-besar kaki. Yang kedua tangan. Makanya hari ini kaki, besok tangan, besok pinggul segala macam lah. Gitu. Jadi jangan satu aja di sports terus bahaya juga. Kecuali menjadi atlet nasional, atlet internasional itu memang lari ya lari terus dia. Orang pelari nggak boleh berenang karena ototnya agak ngeplek nanti. Oke, Itu thank you dok. capek. Saya heran nih capek saya digratisin kalau tagi-tagi. Hah? Ini dokter Al, tadi ada tambahan pertanyaan. Yang tadi pengapuran katup jantung ternyata ada chronic kidney disease, gagal ginjal. Ada apa? Nah, yang tadi ada pengapuran katup jantung, Oh iya,
Itu ternyata apa? Karena Gagal orang ginjal. orang chronic kidney disease juga parat hormonnya nggak beres. Nah, sebaiknya Makanya yang ada diminum apa nih kalau gagal ginjal ya? makanya orang gagal ginjal kronik itu diberikan suatu suatu obat yang untuk merendahkan karena kalsium fosfatnya tuh nggak seimbang jadinya. Kadang-kadang itu fosfatnya lebih tinggi, makanya direndahkan dengan obat-obat eh, aktal segala zaman dulu supaya fosfatnya nggak terlalu tinggi gitu. Nah kalau di kita ya coba aja reaktif kalsium, tapi hemohim intinya hemohim. Hemohim Saya sama semua Pak, omega aja ya berarti ya. ya boleh juga, karena nggak ada yang harus begini harus begitu nggak ada sih. Jadi itu ya Bu Kristanti. Jadi intinya kalau sarannya jadi hemohim dan omega 3 ya. Omega 3 Oh, iya karena untuk pengentalan darahnya, untuk kolesterol segala macam lah. oke. Dan yang paling penting kalau bisa tetap aja bergerak, nggak boleh mager. Kalau orang ini coba aja deh, ya. Oh, oke. Terus ini tadi ada pertanyaan dari Pak Harun yang terlompat. Untuk omega 6 ya, omega 3. Kalau menurut pendapatku ini nanti dari Dokter Al bagaimana ya Dokter Al? Kalau menurutku omega 6 sama 9 itu nggak berapa perlu kan? Karena dia kalau kebanyakan malah cetus inflamasi ya. Dan itu Iya banyak terjadi katanya dari begitu. makanan. Bagaimana? Heeh. Omega 3 yang ini ya, omega 3, 6, 9 tuh nggak kombinasinya tuh nggak begitu inilah, nggak begitu asik. Jadi kayak punyanya kita, itu kan omega 3 aja, tanpa 6 dan 9. Itu yang terbaik kan dok harusnya. Hah? Kan kalau omega 3 di kita, di Atomi, itu kan nggak ada omega 6 sama 9. Iya. Harusnya itu yang baik toh, karena omega 6 sama 9 kalau kelebihan kan malah bisa inflamasi ya. Iya inflamasi. Jadi dia kayak jadi apa merangsang proinflamasi. Hmm, Ya kasih atomi itu hebat tuh ya. Kairi itu hebat penelitiannya. hmm. Makanya kan semua obat dia itu kan nanoteknologi apa organik dan bebas logam berat itu paling hebat loh. Iya, Di makanya Amerika dokter. Amerika aja nggak semua obatnya begitu. Makanya sekarang kiblatnya kedokteran tuh ke Korea juga, terutama yang facelift, skincare, evening ya care Hmm. gitulah skin gitu. Tadi ya kan kok kiblatnya. Ya. Iya, betul. Dan ini mungkin Pak Harun udah jelas ya. Lalu ini masih ada pertanyaan-pertanyaan sih. Silakan Pak Harun. Debbie, saya tolong tanya ke Dokter Al. Menurut dokter, di Atomi ada ndak ya vitamin atau suplemen apa yang bisa eh, untuk peredam apa ya gejolak hormon gitu maksud saya. Seperti orang preeklamsi atau apa itu kan tahu-tahu tensinya naik melonjak. Nah, itu kan sebenarnya kan hormonnya yang kacau. Nah, Ya, itu apa ada ndak di Atomi itu yang produk mungkin semacam vitamin E yang khusus untuk itu atau apa? Bagaimana? Ada dok? jadi intinya saya bilang tadi Pak, preeklampsi dulu, apalagi hipertensi tinggi zaman dulu kita pakai magnesium sulfat itu Ya. untuk menurunkan tensinya. Makanya orang yang hamil-hamil itu jangan lupa makan itu triaktif kalsium karena ada Oh, magnesiumnya. Sekarang iya 3 kali 1. Jangan terlambat. ya Dari mulai ya. itu makan terus. Iya, kadang-kadang orang udah mau masuk ICU baru makan. Dari Oh, mulai hamil-hamil ya dimakan deh. Kan itu tidak ada tidak ada efek sampingnya, malah efek positifnya. Dari mula jadinya kalau udah masuk ICU dikasih segala macam obat-obat itu termasuk MgSO4, magnesium sulfat. Sekarang ya dia ya. ya. Lalu untuk omega 3 sendiri dok, untuk wanita hamil untuk bulan tertentu kan ada batasnya. Selebih itu nggak boleh minum omega 3 seharusnya. Gimana nih nggak kedengeran? Untuk omega 3 ibu hamil yang mengkonsumsi omega 3 menurut dokter apakah ada batasan? Jadi kehamilan berapa bulan dia harus berhenti omega 3? Adakah Saya, syarat-syarat seperti saya itu? kira sih nggak berhenti, Pak, tapi jangan kebanyakan.
Oh gitu aja ya dok ya. Semua itu kan nggak boleh kebanyakan. Oh. Minum es degan enak, tapi jangan satu gentong. Kira-kira Sebenarnya gitu. omega 3 sendiri untuk konsumsi kita berapa IU ya dok ya? Per harinya. Itu dulu ya. Kalau nggak salah berapa ya? 1.000 berapa? Saya nggak ingat benar tuh. Karena Kira-kira rata-rata IU ya dok ya. rata-rata preparatnya sudah diituin, sudah ditaker. Oh Ya, oke kita dokter oke. kadang udah kasih aja gitu, nggak harus pas bener. Ya ya ya. Heeh. Terima kasih dok. Ya, Nah, ini saya menanyakan, ini urgent deh kayaknya ya. Ini Bu Titis, sekarang dia di rumah sakit. Kakaknya itu tidak sadar, dia makan di sonde. Dan di infus, boleh nggak dikasih hemohim? Cuman sakitnya apa ya? Ini, Kak Titis. iya mesti tahu dulu. Hemohim sakit apapun boleh. Yang penting bisa masuk ke lambungnya. Ah, Ya, apa aja boleh. Saya udah pesan sama keluarga saya kalau saya nanti masuk ICU nggak sadar kasih hemohim 3 kali 2. Iya, dari Wah, sekarang iya. sudah. Hmm, Oke. Jadi emang kalau hemohim ya pasti bisa bantu ya dokternya dengan kondisi apapun iya, boleh ya dikasih. iya, bener deh. Saya udah hampir 4 tahun ini hemohim, paling nggak 4 sehari. Kalau Dok, Ini nggak usia nyoba, dok, kalau nggak usia nyoba dokter sendiri tuh nggak udah apa? berapa ya usianya dokter? 72. Wow, amazing. Beda dok, dikit dok. sama kamu ya. Beda dikit sama kamu kan? Dok, tanya sih dok. Hah? Reaktif kalsium kalau 3 kali 1 nggak kebanyakan dok. Coba aja hitung. Berapa magnesiumnya, berapa kalsiumnya, berapa coba itu. Kan Tiapi nggak hafal coba. Berapa satu tablet tuh berapa magnesiumnya? 175 kalau nggak salah deh. Coba lihat deh. Nggak tahu lupa. Dah, bukan lupa itu nggak tahu. Oh, tahu lah. Aku kan dulu ngajar triaktif kalsium. Iya makanya berapa satu tablet Ya kan ada. lupa. Ya lihat aja sebentar. Sekarang kan ada di itu. Aku lagi di dapur lagi masak. Wah, kalau udah bilang 3 kali 1 ya kira-kira udah pas tuh. Karena kita tuh nggak usah, oh pas banget, lebih dikit nggak boleh, kurang dikit nggak boleh aja. Badan kita juga nggak dapat makanan yang bagus-bagus sama juga liver akan membuat sendiri mutu makanan yang nomor 1. Tapi nggak boleh terus-terusan begitu, nanti livernya sakit, gitu loh. Minum Oke. alkohol, minum alkohol boleh, tapi jangan bertahun-tahun gitu loh. Mhm, mhm. Ya, Triactive. Wait, aku coba cari triactive calcium coba lihat. Mesti begitu kita belajar begitu sama-sama belajar kan. yang jadi kan itu 3 tablet. Lalu yang Ya, dilihat apanya dokter tadi? kan ada Kalsium. per tabletnya berapa? Ada itu, pasti ada Oke. jawaban. Jadi ini kalau recommended intake 1 hari kan 3 tablet. Jadi ini yang tertulis ini adalah untuk yang 3 tablet. Kalsiumnya Nah, 450 miligram, magnesium ya masih 225, kurang. Magnesium berapa? 225. Nah, itu masih kurang sebenarnya. Kalsiumnya juga masih kurang. Karena Cuma kebutuhan mungkin kalsium orang tuh kira-kira kalau perempuan tuh oh, 1.000 mili. Laki-laki laki-laki 800-an. Orang hamil lebih tinggi. Tetapi karena dia mungkin teknologinya bagus, nanoteknologi segala, mungkin dia tidak mendekati dari minimal requirement untuk orang gitu loh. Dianggap cukup memang dia. Karena lagi kan pula kan teknologi bisa dapat kenapa? apa? Bisa dapat dari yang lain ya. Misal dia juga minum spirulina. Spirulina juga ada Ya kalsiumnya. kayak gitu-gitu makanya. Oh, Kan orang minum lagi, minum susu, minum ini segala macam itu lah perhitungan dia. Kalau oke. orang nggak minum apa, minum reaktif kalsium mungkin 1 hari 4 kali gitu. Kan Hmm. nasi juga ada kalsiumnya. Nah, iya iya. Iya, jadi menjawab ya itu tadi. Oke, good good. Iya. Lalu, wait ini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman silakan. Mau nanya lagi, Dep. Dok, kalau hemohim untuk orang diabetes boleh nggak? Karena kan di hemohim itu walaupun sedikit kan ada kandungan gulanya juga. Nah, kadang kalau mau kasih orang diabetes itu kan misalnya minumnya harus banyak. Misalnya 3 kali 1. Mereka mikirnya kan ya sama aja kan gulanya nambah juga, apalagi kalau tiap hari. Oh jangan salah Bu. Salah ya? Jangan dibu pikir orang diabetes nggak boleh minum-minum
Gula boleh-boleh aja, tapi jangan seliter. Ya, Nah, ya kalau berarti enggak, orang diabetes itu jadi diabetes adalah rata-rata karena insulinnya tuh nggak bisa masuk ke dalam sel. Ya, makanya ya, dibenerin dulu pintu masuk insulinnya itu. MOI membenarkan itu. Jadi jangan pikir MOI nggak boleh karena ya emang manis itu kenapa? Cuma sedikit kan. Mm-mm. Kalau nggak salah dia bad dep itu isinya bukan itu ya, fruktosa ya, atau glukosa juga. Madu sih, tulisannya madu. madu. Nah, madu kan fruktosa ya, nggak begitu gitulah. Karena Oh. kalau glukosa, ya, orang diabetes tuh jangan dipantangin gula bener, nanti dia nggak tenaga sama sekali. Hmm. Apalagi kalau reaksi tenaganya terbentuknya yang dari lemak itu belum jalan, kan diminum juga. Cuman dia jangan banget kebangetan gitu loh. Tapi kalau dia misalnya konsumsi hemohim, misalnya katakanlah sehari 3 kali, itu akan timbul naik enggak dok? Maksudnya gula darahnya naik enggak dok ininya? Ya Gara-gara minum. mesti naik lah, tenaga jangan salah. Saat ini di otak tuh kalau kurang gula pingsan orangnya. Jadi jangan, Hmm. wah nggak boleh sama sekali lah. Boleh aja. Coba jangan kebangetan gitu loh. Iya dok, Ya. makasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Rosi. Visi lembas itu boleh setiap hari atau saat dibutuhkan? Kalau ini sih ya dokter, kalau menurutku kayak Visilium Has itu kan buat fiber dan juga gerakan peristaltik ya. Jadi misalnya kalau udah minum 2 minggu dikasih jeda dulu itu benar nggak dokter? Ya ada yang bilang gitu, ada yang bilang sebulan, ya, ada yang malah 3 bulan, ada ya jadi ya kita rasanya kalau udah enak ya jangan kan ini kan bukan Putus obat-obat ya. hitungan ke dokter kan ya jadi nggak usah terlalu takut-takut amat tapi memang psyllium khas itu kalau dipakai terus-terusan untuk membersihkan usus kan usus juga nggak boleh bersih-bersih amat kalau bersih-bersih amat nanti kuman-kuman pada mati kuman pada mati repot nanti karena sistem imun kita kan 70% di apa namanya ada gut brain connection jadi hubungan antara otak dengan gut semua penyakit rata-rata atau imun segala ternyata yang nggak beres tuh ususnya makanya diberesin dulu ususnya ada yang bilang dibersihin ususnya termasuk pakai psyllium khas gitu loh ya kalau mau dimakan makan terus menerus seumur hidup ya nggak boleh dong jangan Jadi emang kayak contoh sih kayak suamiku kan gemuk dan makannya juga nggak bisa jaga. Jadi memang Visilium Has dia seminggu mungkin minum 2-3 kali seperti itu. Berarti oke ya ya kayak gitu ya dokter ya. ya mendingan begitu jadi Oke. ada juga usus kembali lagi ke yang agak normal sedikit gitu jangan terusan dibersih bersihin terus ya kalau susah-susah ganti aja suamimu Oh, ada dok yang kayak gitu lagi susah carinya. oh Oh. aneh ya Rosi mungkin kalau belum jelas boleh ditanyakan lagi. Lalu ada Kak Iin tanya dok. Tadi kan dokter bilang soal jalan kaki tuh. Nah, jalan Hmm. kaki di udara terbuka dengan di treadmill dalam rumah itu sama nggak? Karena Iin ini setiap kali selesai jalan di treadmill itu kayak pusing, oleng. Nah, gimana dok? Ya satu kan kita apa keseimbangan kita itu kan diatur oleh otak kecil, oleh proprioseptif, oleh mata. Treadmillnya itu kalau tempatnya dia diam-diam aja ya puyeng juga. Kalau jalan kan kiri kanan sekali itu kan enak. Oh, Ya kayak kalau gitu. treadmill kan dia apalagi kamar sempit. Di situ-situ aja yang ngeliatnya ya puyeng lah. Makanya kalau dia ada di tes orang treadmill dijagain nggak boleh lihat sini ya jangan lihat ke treadmillnya. Apalagi treadmill dilihatin jalan puyeng itu. Lihatnya ke depan. Tapi kalau depannya tembok gimana? Nah, bedanya di situ. Normalnya manusia kan jalan bukan di treadmill. Malah ada Mm-mm. penelitian treadmill itu sebenarnya kalau apalagi sampai lari ya, jogging di treadmill itu dianggap oh itu bukan lari sebenarnya itu kayak lompat-lompat aja. Makanya kalau bisa di luar itu paling bagus. Kalau ada yang pakai bicycle sepeda itu pemakaian ototnya kurang maksimal karena orang lebih familiar jalan kaki daripada naik sepeda. Makanya kalau kita tes ambilan oksigen dengan alat namanya cardiopulmonary exercise test, berapa banyak oksigen diserap pada orang itu kalau pakai treadmill lebih banyak diserap daripada pakai sepeda.
kira-kira bedanya sampai 6-11% untuk tes, misal tes atlet gitu ya. Kalau dia pelari ya dites di treadmill, bukan dites di sepeda. Kalau dia pembalap sepeda, tesnya di sepeda, di bicycle. Karena hasilnya akan beda. Kalau dia pedayung, pakai ergocycle dayung yang mesti dibawa untuk tesnya. Gitu. Ngerti nggak? Oke, menarik, menarik sekali. Ya, 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 ya. Hah? Nah, udah jelas ya, Kak Iin ya. Lalu Oke, udah. Happy menanyakan, triaktif kalsium untuk anak-anak usia 6 sampai 10 tahun enaknya minum berapa tablet ya, Dok? Dengan Satu tadi aja. kandungan itu tadi kalsium 450, magnesium 225. Iya, satu aja makanya. Satu rutin ya. Iya. Nah, ini ada dari Ibu Shirley. Ini ada pertanyaan kalau temennya ini ada yang operasi pengangkatan tumor di payudara sih. Itu apa harus berhenti minum hemohim ya? Jadi mau operasi Oh, gitu loh, dokter. jangan. Kalau jangan berhenti, justru terus aja. Habis operasi Nggak nggak ada apa-apa ya. perdarahan, Jadi nggak ada perdarahan, minum aja lagi. Kadang-kadang kalau karena ada ada ceritanya, perdarahan, hemohim suka di stop karena hemohim bikin encer kan. Jadi, oh, kadang-kadang mungkin 1 hari, 1-2 hari, selanjutnya minum untuk membantu penyembuhannya. Apalagi hmm, kalau kalau perdarahan udah berhenti, kan operasi payudara kan nggak banyak kan perdarahan juga. Cuma angkat tumornya di kulitin diangkat gitu, ditutup dijahit biasanya nggak perdarahan. oke kalau misalnya dia khawatir ya udahlah stop minum 2 atau 3 hari habis gitu habis operasi Iya, ya tapi minum lagi ya. perhatiin aja badan. Jadi gini, kita harusnya menjadi dokter di badan kita sendiri. Karena kita ingin tahu ini badan kita kok. Kalau memang itu ini jangan stop dulu. Tapi jangan salah stop obat. Oh ini obat yang penting stop malahan. Hemohim kan bukan obat penting dalam hal orang operasi payudara, ya. Itu kita perhatiin. Kalau gua minum ini, wah darahnya banyak nih. Coba aja stop dulu karena hemohim bikin pengencer darah juga jadinya. Tuh ya. Oke, ya, terima kasih. Ini Ibu Lisan siapa sih? Ibu Lisan ini baju merah. Catherine Surabaya. Sepertinya ngeliatin Oh, saya nih. dari tadi ngeliatin terus ya, Dok. Malam dok, malam, Iya. malam. Malah. Bisa aja dokter ini. Saya selalu Hah? dengar loh. GR, dokter LGR. Tuh, tuh, itu pacar saya dari Cirebon cemburu tuh. Oh, gila tambah GR lagi. Lama nggak dengar suara dokternya, lucu. Iya. Dok, saya mau tanya lagi, Dok. Oh, iya. Untuk apa ya? Nah, lo. Ada masalah di tulang belakang, entah ruas berapa atau berapa itu seringkali dia merasa sakit. Kalau diminumin hemohim itu sebenarnya efeknya bagaimana dan perlu tambahan suplemen apa ya dok ya? Jadi begini, saya bilang dasarnya semuanya itu pengobatan atau pemberian obat-obat itu terakhir sesudah diagnosanya ketahuan. Oh, Ya, mesti tahu dong apa sakit itu ada cuma kejepit doang ya MRI. Oh ternyata sarafnya jadi yang kejepit segala macam. ya, Baru pengobatannya. Ya syaraf walaupun kejepit. ya iya kalau kejepit kan bisa dilihat di mana di lumbar 5, lumbar 4 apa di sakral 1, 2, 3 biasanya. Itu Ya. berat tuh. Oh dikasih hemohim ya boleh coba aja. Kadang-kadang kalsiumnya mungkin yang menjepit itu bisa larut juga ya. Hmm, Gitu. ya, ya, ya. Apakah betul dok? Ada orang yang minum hemohim justru zat besinya meningkat. Bagaimana dok? Hemohim itu sebenarnya kan dia pembentuk HB. Ya. Jadi kalau diperiksa ferritinnya bisa naik. Tapi Oh, naik ya. naik dalam batas normal. Ya, Mhm. dia hemohim tidak pernah naik jadi nggak karuan nggak pernah. Kan dia Hmm, modulator juga untuk imun sistem segala. Jadi dia menyimbangkan semuanya. ya, Saya ya, ya. kalau lemes-lemes, saya aja maaf ya, saya pucat-pucat, saya tangan pucat, saya minum hemohim 1 jam kemudian langsung merah loh. Nggak tahu Apakah hemohimnya, nggak tahu gimana. Iya, apakah bisa disebut sebagai apa ya? Healing obat dewa. crisis gitu dok? Hah? Enggak, dengan peningkatan zat besinya itu apakah itu adalah salah satu fase healing crisis atau bagaimana ya dok ya? Oh enggak, bukan healing crisis. Emang dia
mekanisme dia begitu menaikkan HB kan. HB itu Oh, naik kan isinya ferritin, ferrum. ya, 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 Makanya ya. ada orang diperiksa ferritinnya rendah banget, orangnya lemes banget, ferritinnya rendah gitu Oh, ya. oke, oke, Apa dok. periksa aja, periksa dulu ferritinnya. Kalau rendah, minum hemohim, lihat 3 kali 2 apa gitu, 3 hari lihat aja lagi. Jadi enak. Kadang-kadang badan kita bisa untuk kita coba-coba sendiri. Saya berani ngomong itu karena saya coba terus, Pak. Ya, Hemohim ya, 4 tahun saya udah minum. ya, benar. Ya, Saya berani ngomong jadinya. Gak usah takut sejak karena dari, hemohim nggak bunuh kok. Hemohim ya, tidak bunuh. Nggak usah takut, minum aja. Ibarat kata saya pernah bilang seember pun nggak apa-apa sebenarnya minum. Ya, katanya kebanyakan nggak baik, dok. iya. Tapi isulah saking baiknya, hebatnya dia mekanismenya. Kalau Iya. kebanyakan dia turun dia naikkan. Ibarat Oh, kata ngomong kasar, seember juga nggak apa-apa. Ya kalau oke. seember mah nasi padang seember ya muntah orangnya. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau kuda makan dedek seember nggak apa-apa, emang seember dosisnya kuda. Ya, Oke, oke, oke. Makasih, ya, dok. ya. Ini pas siapa sih? Harun, Dari mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Saya dulu Ya. sering tanding tenis di Embong Sawo di Surabaya Oh, tahun 60-an, lapangan, 70-an. Iya, lapangan tennisnya udah nggak ada, udah. nggak ada ya. Udah jadi Nggak. hotel ya. Semua sekarang lapangan olahraga tuh kasihan loh. Ini kita menyelempeng dikit ya. Olahraga Ya, itu penting sekali untuk anak-anak kita antara 6 10 tahun. Karena pada umur itulah dikembangkan antisipasi, reaksinya, koordinasi segala. Sekarang anak kita mau main di mana? Kemudian kalau dia bisa tanding, tandinglah. Karena tanding itu membuat anak jiwanya menjadi sportif, jaga waktu. Biasa bisa mengalahkan, biasa dikalahkan. Jadi sportif. Kalau dia berkembang tanpa olahraga benar, wah udah deh Pak. Bangsa kita silakan nanti. 20 tahun lagi kalau kayak begini pemerintah tidak menyediakan tempat olahraga yang banyak, public court gitu, public apa saya lihat di Belanda, di Amerika tuh banyak benar yang free itu, yang bebas itu. Hebat bangsa dia, saya lihat anak umur 10 11 tuh wah, barisnya tuh yang main bola-bola tuh tegap-tegap, gue bilang ya ilah, anak Indonesia mainnya lato-lato. Klek 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 gimana? di kampung Ya? banyak Main main futsal, dok. HP. Hah? Di kampung banyak main futsal. Ya bagus, tapi kayak zaman dulu saya waktu kecil tahun 60-an itu kan ada pertandingan yang antara sekolah, antara ini membuat mereka menjadi sportif, Pak. Ya, Iya, dan biasa dikalahkan. Jadi nggak sakit hati. Kalau iya. kita dulu berantem waktu masih kecil, pukul dak gitu jatuh, ayo bangun. Sekarang enggak. Pukul dikeroyokin rame-rame. Enggak sportif tuh. Ya. Jadi pemerintah Iya. mesti mikir lagi nih. Mau uang, bikin mall, bikin apartemen, bikin hotel, atau mau bangsa juga yang kuat. Jadi mesti sediakan. Karena kalau bangun rumah katanya mesti ada olahraganya, ini enggak di korting itu enggak tahu dikemanain tuh tanah. Ya, Pramuka aja dihilangin, dok. itu Yang paling penting, bagus sebenarnya. Dok, yang Ya. penting duit masuk kantong pribadi. Nah itu nggak boleh. Itu yang terjadi sekarang. Ya, kadang-kadang nggak ada ininya. Nyari nyari duit boleh, tapi jangan kebangetan gitu loh. Bikin bikin apartemen hotel boleh, tapi jangan seluruh tanah kosong dibikin hotel, bikin apartemen. Sediakan untuk anak-anak. Ini anak-anak nggak dipikirin sih. Bener deh. Sekarang gini ya, kalau yang pernah ke Sambas tahu sate Sambas nggak? Itu di situ ada tanah dulu waktu saya kecil di situ, kira-kira gedenya mungkin berapa 300 meter lah gede. Separuh diambil oleh MRT untuk mesin-mesinnya. Sisanya itu kita dipanggil oleh kecamatan kelurahan. Saya bilang nggak bisa, ini harus bikin lapangan olahraga. Mungkin sisanya ada 150. Itu saya yang desain. Sehingga di situ jadi bisa main basket, bisa main futsal, bisa main tenis di tembok, bisa lempar-lempar bola di tembok. Saya kumpulin anak-anak, saya suruh olahraga tuh. Kalau enggak tadinya mau dibikin untuk taman bacaan. Saya bilang, wah nggak bisa dong. Anak kita dari pagi sampai siang sore baca di sekolah. Sampai situ pulang suruh baca lagi. Gendang apa saya bilang. Suruh berkeringat dia. Ya, anak-anak mesti berkeringat. Saya ingat dulu waktu sekolah setengah 1 pulang, jam 1 makan siang, istirahat sebentar, jam 2 saya lari ke lapangan sampai jam 6. Kadang-kadang nggak buat PR. Tapi saya kalau nggak buat PR, guru-guru nggak marah karena saya pinter. Iya. Waktu SD, waktu SD ibu saya kepala sekolah SD lagi, jadi nggak ada yang berani. Jadi ingat ibu-ibu ya, anaknya
6-10 tahun sudah mulai masuk olahraga. Apa aja deh, berenang kek, tenis kek, karena saya pemain tenis, makanya tahun 69 saya itu dapat medali emas PON di PON 7 Surabaya Putra tahun 69. Baru saya menjadi dokter. Dan yang lucunya, tahun 80-an awal tuh ada pertandingan tenis antar dokter. Ya saya juaranya terus, orang saya bawa tingkat nasional. Ya, Wah, luar biasa. ya. Nanti saya kirim sama Dewi deh. Surat penghargaan Surabaya Embong Saw. Nanti kamu baca Wah, sendiri. Itu iya. itu hari itunya Akub Zainal, ketua itunya Akub Zainal. Saya dari DKI itu saya Sugiarto Stario, Gonowijoyo segala macam itu. Saya juara di Embong Saw, saya naik ke atas itu tuh. Pembagian itunya medali medali emas PON tahun Hmm. 69. Makanya saya anjurkan anak-anak kalian suruh olahraga juga supaya saya bilang tadi deh, tidak ada yang membuat efek bagusnya olahraga daripada yang lain-lain. Ya, Ya, betul. agama boleh, ya. Pak, sekarang katanya budi pekerti dihilangin juga ya. Budi pekerti, agama itu, aduh, bangsa kita terkenal yang budi pekerti dan agamanya dihilangin. Yang bikin hilang itu saya tahu. Pasti wakil-wakil kita yang di MPR yang dari Amerika. Mereka tidak menganggap agama itu penting. Agama urusan orang tua. Lah kalau orang tuanya benar. Jadi ya saya sedih banget deh. Saya udah 72 tahun, saya nggak tahu nih bangsa ini gimana ya. Semuanya jadi banyak duit. Tapi mentalnya belum tentu beres. Ya. Kalau dia tidak punya sportivitas, pokoknya gua kaya sendiri. Nggak boleh. Orang lain juga pengen punya duit. Jadi nggak boleh serakah gitu loh. Ya. Iya. Apalagi di saya aja yang ngomel-ngomel nih. Tapi bener banget sih memang. Loh Betul. iya, beda loh. Orang yang kamu lihat sekarang. Anak sekarang tujuh-tujuh ini. Tapi kalau satu saya tanyain loh, dia tidak olahraga. Sifatnya tuh aneh. Saya coba loh ya. Saya pengen tahu. Katanya kalau kita berjumpa dengan orang, sudah tidak bersaling halo selamat pagi atau apalagi itu. Kalau kita kan assalamualaikum atau apa. Kalau bertemu muka aja udah nggak saling melengos gitu. Itu juga tanda-tanda kiamat. Saya coba loh. Saya itu hari kan waktu pulang dari Amerika juga kata pembuluh otak otak kecilnya ada yang sumbat itu. Sebulan saya di RSPAD sama terawan segala di itu juga di desa juga. Saya coba sama istri saya nih, lihat orang yang kita ketemu nih, lihat mau ngelengok nggak? Enggak. Tapi ternyata kalau kita ngangguk duluan selamat pagi gitu, ya oh selamat pagi. Jadi masih ada, jadi masih kiamat masih lama gitu loh. Ya. Cuman memang mental anak-anak Gen Z yang agak sulit sekarang ya. Sampai di perusahaan-perusahaan aja males untuk rekrut anak Gen Z karena kayak attitude eh dan ya itu karakternya Enggak, yang saya lemah. kira Gen Z boleh aja Gen Z. Tapi ya, sekarang begini, Deb ya, performance seseorang itu adalah environment ditambah dengan eh, gennya sendiri, gen Z tadi ditambah dengan environment dalam arti kata pendidikan segala macam itu akhirnya menjadi performance. Jadi nggak boleh kita pasal udah gen Z mesti begini berarti. Oh nggak Hmm. dididik dari kecil, coba Iya sih. environment diperbaiki. Pasti lain hasilnya. Saya nggak percaya itu gen Z boleh semau-maunya. Boleh semau-maunya karena dia nggak diajarin. Diajarin dong dari kecil. Ketemu orang selamat pagi, selamat siang diajarin. Mau itu salam Peran dulu. orang tua yang kurang. Hah? Peran orang tua yang kurang. Iya makanya orang Iya. dari Taman Amerika itu saya banyak di Jalan Malarang, semua Andi Malarang. Dia pendapatnya begitu, biarin aja itu keluarga yang ini loh. Orang tuanya pagi atomi, malam atomi, kapan didik anaknya gitu kan? Ya. Ayo apalagi nih mumpung malah lagi anget. Saya nih Waktunya datang udah masuk mau jam mendengar kok. Jadi saya mesti pakai nama apa nih ya? pakai Biar nggak ketahuan. apa aja ketahuan. Oh pakai nomornya ya? Iya berarti nomor lain nih saya masuknya. Jangan dokter, nggak bisa Terus ditodong. gimana? Nah, Ayo apa lagi? tapi gini sih, Nah yang ini lain. pertanyaan dari teman-teman udah habis sih, dan memang Hmm. waktunya udah lewat, harusnya setengah Ya 9. udah. Nah, ini udah jam Satu lagi 9. dok, satu lagi dok.
Dok, Wah, ini tadi pacar saya nanya terus nih. mumpung ada. Ya gimana? Enggak, tadi masalah triaktif kalsium. Kalau kita sesuai dengan petunjuk yang ada di itu Label. Brosur. keterangan keterangannya itu, untuk Hmm. anak-anak justru harus 3 juga dok sehari. Oh iya, kan saya udah bilang, kalau saya semua kasih semua ke orang, lihat satu gimana, efeknya dua gimana, tiga gimana. Memang ada anak justru butuh banyak kayak orang tua juga kan. Kita nggak usah ketakutan. Boleh aja, tapi kan anak-anak ada yang lain tuh. Anak-anak ada yang sendiri lain yang punya atomi ya. Kalau nggak salah, Enggak. saya nggak. Oh iya, ada yang chewable Nah, itu ya. iya, ya coba aja Iya, lihat deh. betul nggak Deb? Kalsium yang untuk anak-anak yang chewable itu. Betul, betul. Memang ada Nah iya chewable itu, kalsium. bukan. Itu bangsa bangsa omega 3 chewable kali. Chewable itu Bukan. harus 2 kali 2 malah. Harus 4 tablet. Nah iya itu kasih aja Terus, itu untuk anak-anak ya. iya, Iya, jadi, enggak gini dok. daily intake 2, Ding. Enggak sih, daily intake-nya 2 kok. 2 tablet, Iya, Wah itu, kalsiumnya 210, magnesium 105. Separuh malah. iya iya. Separuh dari Ya Eng- daily anak-anak memang intake. magnesiumnya kan orang dewasa 400, anak-anak ya separuhnya emang enggak dok. magnesiumnya. Kalau pengertian saya Enggak, gini, betul nggak nih dok? Coba dikoreksi kalau salah. Anak-anak kan dalam masa pertumbuhan, berarti kan iya. membutuhkan kalsium yang lebih banyak dari orang tua untuk Enggak, jangan memenuhi kebanyakan. kebutuhannya. Kalau kebanyakan juga repot nanti. Ya enggak, Dilihat lagi maksudnya kok. bukan kebanyakan dok, sesuai dengan anjuran yang dianjurkan. Dianjurkan bilangnya gimana? 3 makannya. Tidak aktif kalsium. Iya, triaktif kalsium. Ya tiga kan kalsiumnya berapa? Baru 200 apa? 400-an. 400 ya. Magnesiumnya juga 375 ya. Magnesiumnya Magnesiumnya setengahnya. Setengahnya. 200-an. Iya. Iya makanya daily requirement untuk orang dewasa magnesium 400. Jadi kalau anak-anak mungkin 200. Coba biasa aja lah. Sama-sama belajar kita. Saya juga nggak hafal semua karena yang saya kerjain tiap hari kan bukannya obat-obat atomi gitu. Mm-mm. Kalau dulu saya masih hafal bener. Sekarang udah jarang-jarang nggak begitu hafal bener, tapi bisa dilihat. Lihat aja lagi ulang. Makanya sering-sering ngezoom. Oh nggak zoom kok. Orang mau denger-denger ilmu malah suruh ngasih ilmu terus. Jangan Biar gitu dong dok. refresh. Terus gimana nih sekarang nasib saya? Oke, Iya, ini sudah jam 9 sih. Dokter, terima kasih banget. Aduh, Dokter Al Tuh, udah sharing di sini. Terima kasih atas waktunya ya, Dokter Al ya. ya makasih sama-sama. Dokter Yuk, Al emang amazing. malam. Iya, oke selamat malam terima dok. kasih juga Makasih. teman-teman semua. Malam. Malam dong. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Thank you, Dokter Al. Thank Iya, you terima teman-teman kasih juga semua. buat Debbie. Terima kasih. Sama. Ya, bye-bye. 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 Ya, bye-bye. Aku tutup dalam 3.